aku juga mau menyapa tamu kita pada malam hari ini nih, karena kita kedatangan seorang guest star. Ada Frater Tommy. Halo Frater. Di-mute nggak nih Frater Tommy? Bisa balas aku nggak? Apa kabar Frater Tommy? Ya, halo Sehat? Akwi. Baik-baik Halo, nih. Sehat. sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Frater Tommy hari ini bakal membawakan sharing tentang yang namanya teachable heart. Betul ya, Frater ya? Hati yang bisa diajar, teachable heart nih. Nah, Iya, tapi ya. sebelum kita masuk ke sharingnya, kita mau mendahului Kombas Online ini dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan ya. Jadi kita akan bernyanyi dulu yang dipimpin oleh dua singer kita, yaitu JJ dan juga Jessica. Silakan, JJ Jessica. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ubah hati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami sangat berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, terutama kesehatan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat menikmati hari-hari kami dengan baik, menggunakan juga hari-hari kami juga dengan baik, terutama supaya kami masih mampu untuk terus bersekutu di dalam hadirat-Mu, terutama pada malam hari ini Bapa. Tidak pernah lupa juga, berikan kami roh kerendahan hati, kalau kami punya kesalahan, baik kelalaian kami, Tuhan ampuni kami terlebih dahulu supaya kami dapat layak datang ke hadapan-Mu. Dan pada malam hari ini Bapa, kami menerima undangan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ada di dalam Zoom ini Tuhan. Terutama biarlah Tuhan malam hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu, Frater Tommy Rizky Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini apapun yang Dia katakan mampu mengubah dan membuat pandangan kami, terutama isi hati kami Tuhan, mengerti apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu. Terutama juga di dalam firman yang akan dibahas pada malam hari ini. Bapa, kami tahu Engkau terus berkata kepada kami, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya malam hari ini Engkau membajak hati kami masing-masing, supaya kami mampu mengerti Tuhan, apa yang menjadi keinginan-Mu, supaya kami berubah, supaya kami mengerti, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, biarlah Allah Roh Kudus juga menyertai kami pada malam hari ini, supaya membimbing kami menjadi anak-anak yang kebanggaan-Mu Tuhan, terutama di dalam setiap pertemuan-pertemuan kerohanian Tuhan, sehingga iman kami semakin bertambah, dan iman kami bertumbuh, bahkan kami berbuah dan menjadi teladan hidup kemanapun kami melangkah, dan kami bertemu dengan setiap orang, dan setiap orang melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah malam hari ini kami serahkan rencana firman ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih Cipinpin doanya, terima kasih juga JJ Jeska untuk pimpinan lagunya, pimpinan maksudnya, pimpinan nyanyian lagunya. Aku mau menyapa kembali teman-teman ini karena ada yang baru bergabung kayaknya ya. Sekarang kalau aku lihat udah ada 55. Tadi pertama pas aku sapa ada 42 doang kalau nggak salah. Buat yang baru bergabung, halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Kombas Online Santo Benedictus. Kalau ada mungkin dari antara kalian yang baru pertama kali gabung di sini, jadi tadi kita lagi mau kenalan nih sama kalian, tapi karena udah di tengah-tengah mulai Zoom dan semuanya udah di-mute ya karena pengajarannya mau mulai. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali datang, baru pertama kali bergabung di Zoom, boleh dong mau kenalan tulis nama kalian kayak halo, salam kenal semuanya, namaku Queen misalkan. Aku datang ke Zoom ini diajakin sama si JJ atau sama si A, si B, si C gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol di belakang ya setelah pengajaran. Karena sekarang mau masuk ke sharing dari Frater Tommy Rizky tentang Teachable Heart. Nah ini Frater Tommy udah ready kayaknya ya. Waktu dan tempat dipersilakan pada Frater. Oke, so thank you so much buat Akwi, buat JJ Jeska, buat lagunya, sama Cipinpin buat doanya. Can you hear me well? Bisa denger ya? Oke, so pertama-tama thank you semua buat teman-teman yang udah hadir di Kombas Santo Benedictus. Entah mungkin yang baru pertama kali datang, karena aku tadi dengar katanya dari panitia, banyak beberapa dari teman-teman yang baru pertama kali datang. So, selamat datang. Dan buat teman-teman yang juga udah mungkin setiap minggu datang, selamat datang. Mungkin perkenalan dulu singkat, nama aku Frater Tommy. Aku Frater, ya jelas, aku Frater. Kalau nggak salah, ini kedua kalinya aku ada di Kombas Benedictus ya. Karena yang pertama kalau nggak salah sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu. Aku asli Surabaya. Sekarang sedang sekolah di Filipina. Jadi sekolah formasi untuk jadi romonya ada di Filipina. Apalagi? Single. Puji Tuhan masih single. Ya, mungkin perkenalannya itu aja ya. Singkat aja. Jadi,
Hari ini, teman-teman, hari ini kita akan mau bahas satu topik yang bagiku cukup indah. Jadi sebenarnya topik ini, kalau teman-teman lihat e-flyer-nya atau teman-teman lihat broadcast-nya, di situ ditulis bahwa tema hari ini yang akan kita bahas adalah teachable heart. Hati yang mau diajar. Atau mungkin lebih tepatnya hati yang mau dibentuk. Dan sebenarnya topik ini bukan datang dari aku. Jadi topik ini dicetuskan oleh salah satu panitia. Tapi kemudian karena aku pikir bahwa, topik ini kayaknya bagus juga untuk dibahas. Jadi hari ini kita putuskan untuk kita akan bahas tentang hati yang mau dibentuk. Jadi teachable heart. Jadi hari ini mungkin ada dua hal yang aku akan highlight, ya. Ada dua hal yang aku akan coba untuk fokus. Yang pertama, kita akan bahas mengenai apa sih hati yang mau diajar itu. Jadi apa sih hati yang mau dibentuk itu. Jadi kita bicara soal apa. Yang kedua, setelah kita tahu apa hati yang mau dibentuk, pertanyaan berikutnya adalah yang mau aku bahas adalah gimana sih caranya supaya kita bisa punya hati yang mau dibentuk. So how to possess a heart that is willing to be formed, that is willing to be molded. That's our goal tonight, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita bicara mengenai kata hati atau term hati, heart, ya, heart atau hati, sebenarnya kata-kata ini itu punya arti yang berbeda-beda tergantung dari mana teman-teman lihat sudut pandangnya. Ya, sekali lagi saya ulangin. Kata hati atau heart itu bisa punya makna yang berbeda-beda tergantung dari mana teman-teman lihatnya. Jadi tergantung sudut pandangnya ada di mana, teman-teman akan dapat makna yang berbeda. Contohnya, kalau teman-teman tanya seorang dokter, ya, kalau teman-teman tanya seorang dokter, kalau dari sisi medis atau kedokteran, ketika teman-teman tanya dokter, what is heart? Maka mereka akan jawab bahwa heart itu jantung, ya. Jadi heart itu adalah organ tubuh. Itu pasti jawaban mereka. Kalau teman-teman tanya dokter, heart itu organ tubuh. Organ tubuh yang fungsinya untuk memompa jantung ke seluruh tubuh supaya tubuh punya oksigen. Contohnya. Jadi dokter atau suster atau perawat atau siapapun dalam konteks medis, mereka akan melihat heart itu sebagai sebuah organ tubuh. Beda lagi kalau teman-teman tanya sama orang yang lagi kasmaran misalkan. Kalau teman-teman tanya orang-orang yang lagi kasmaran, heart atau hati itu apa? Mereka akan jawab, heart atau hati itu cenderung erat dengan feeling, emotion, cinta. Ya, jadi makanya kalau teman-teman lagi Valentine, teman-teman lagi celebrate Valentine, teman-teman kasih apa biasanya? Coklat, ya kan? Bentuknya apa? Hati. Ya kan? Makanya kalau teman-teman lagi nonton drama Korea misalkan, instead of saying I love you, biasanya orang-orang bilang I heart you, sambil tangannya bentuk hati. Jadi, hati itu bisa punya arti yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Nah, tapi hari ini, saya mau ajak teman-teman untuk melihat arti kata hati atau heart menurut kitab suci. Jadi bukan menurut orang yang lagi kasmaran, bukan dari sisi medis, tapi kita mau lihat apa kata arti hati menurut kitab suci. Nah, kalau sebenarnya teman-teman ketik ya, kalau teman-teman punya digital Bible, kalau teman-teman punya Alkitab yang digital, misalkan teman-teman ketik kata heart atau hati, mungkin teman-teman akan temukan ratusan kali atau mungkin bahkan ribuan. Aku nggak yakin sih ribuan, tapi mungkin ratusan kali teman-teman akan temukan kata hati atau heart itu dimention atau disebut di dalam Alkitab. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kita harus tahu dulu, ketika Alkitab, ketika firman Tuhan, ketika kitab suci itu menyebut kata hati, kita harus tahu dulu artinya apa. Nah, teman-teman harus tahu bahwa pada zaman dulu, di ancient time, zaman dulu, ketika Alkitab itu ditulis, atau ketika Alkitab itu ada, perjanjian lama ada, ketika Yesus hidup, atau bahkan mungkin sebelum Yesus hidup, orang-orang pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka itu belum kenal yang namanya kemajuan teknologi. Betul nggak? Nggak ada rumah sakit, ya kan? Nggak ada laboratorium medis, nggak ada ECG buat cek jantung, EKG, nggak ada. Jadi ketika kitab suci bilang kata hati atau heart, kitab suci nggak sedang refer kepada organ tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci juga tidak hanya merefer hanya soal feeling, soal emotion. Enggak. Teman-teman harus tahu bahwa kata hati itu diambil dari bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibraninya itu dari kata levav. L-E-V-A-V.
V, levav, ya, levav. Nah, artinya apa? Orang-orang pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu, ketika mereka mengatakan hati atau heart, mereka melihat hati atau heart itu semacam apa ya? Sebagai sebuah pusat hidup manusia. Sekali lagi saya ulangi. Ketika orang-orang pada zaman itu mengatakan hati, ya, jadi mereka melihat hati atau heart itu sebagai sebuah pusat hidup manusia. It's like the center of a human being. Jadi kalau teman-teman punya komputer, mungkin lebih kayak prosesornya. Jadi itu pusat kehidupan mereka. Kenapa pusat? Karena orang Yahudi pada zaman itu percaya bahwa ya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu akan masuk dan keluar dari hati. Sekali lagi saya ulangi, kenapa menjadi pusat? Karena orang Yahudi pada zaman itu percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan manusia itu akan masuk dan keluar lewat hati. Jadi hati itu kayak macam pintu, portal, ya, kayak entrance and exit door. Jadi segala sesuatu yang masuk itu akan masuk melalui hati, dan segala sesuatu yang keluar di dalam dirimu itu akan keluar juga lewat hati. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa pentingnya hati atau heart bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi saya katakan segala sesuatu masuk dan keluar lewat hati. Sekarang apa yang masuk, apa yang keluar? Apa yang masuk, apa yang keluar? Semua. Jadi segala sesuatu, mulai dari yang kita pikirkan, ya, ketika kita bicara soal level intelek, jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita inginkan, yang berhubungan dengan our desire, our will, terus kemudian segala sesuatu yang kita ucapkan, kata-kata kita, kemudian segala sesuatu yang kita lakukan, keputusan-keputusan praktis yang kita lakukan di dalam hidup, and every decision that you make, itu dipengaruhi oleh hatimu. Itu yang dipercaya orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, yang ada di kepala, in our mind, segala sesuatu yang ada di mulut kita yang akan kita ucapkan, keinginan kita, harapan kita, emotion kita, tindakan kita, semua berasal dari hati. Itu sebabnya teman-teman akan temukan di dalam kitab suci, bahwa kalau teman-teman baca gospel, kalau teman-teman baca Injil, teman-teman akan tahu bahwa ada Yesus, kemudian ada oposisinya adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu seringkali, kalau teman-teman baca di dalam Injil, orang-orang Farisi itu seringkali ingin berkonspirasi untuk menangkap Yesus. Betul ya? Tujuan mereka satu, mereka mau tangkap Yesus, mereka mau bunuh Yesus. Itu tujuan mereka. Nah, seringkali dalam rangka untuk bisa menangkap Yesus, mereka itu seringkali mengajukan Yesus pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menjebak. Jadi berharap kalau Yesus salah jawab, mereka mau tangkap Yesus. Contoh misalkan pertanyaannya seperti ini. Yesus, ini lo ada wanita, ketangkap lagi zina. Gimana? Dilempar batu, apa enggak? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjebak, karena dia mau menjebak Yesus. Kalau Yesus salah jawab, dia mau tangkap. Pertanyaan lain misalkan, Yesus kita ini kan orang Yahudi, boleh enggak orang Yahudi bayar pajak sama Kaisar Roma? Misalkan. Nah itu pertanyaan yang juga menjebak. Jadi tujuannya adalah menjebak. Nah, dasarnya Yesus adalah Tuhan, jadi Yesus tahu kepicikan mereka. Yesus tahu kepicikan orang-orang Farisi. Sehingga, teman-teman akan temukan misalkan di Matius 9:4. Teman-teman nggak usah buka dulu, biar aku yang baca. Di Matius 9:4 dikatakan, Yesus menjawab orang-orang itu seperti ini. Yesus menjawab orang Farisi itu seperti ini. Dikatakan di Matius 9:4, Yesus bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Sekali lagi saya ulangi, Yesus jawab seperti ini. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi mereka orang-orang pada zaman Yesus mempercayai bahwa caramu berpikir, ya, cara berpikirmu, apa yang ada di dalam pikiranmu, itu sebenarnya dipengaruhi erat oleh hatimu. Jadi sebenarnya menarik kalau teman-teman lihat, ya, kalau teman-teman coba lihat dirimu sendiri misalkan saat ini. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat diri teman-teman selama ini yang teman-teman pikirkan itu selalu dan melulu apa yang kotor, selalu apa yang jelek, kalau teman-teman selalu berpikir apa yang buruk, bawaannya selalu negatif sama orang, sukanya selalu entertain evil things, maka harusnya dari hal ini, dari cara berpikir teman-teman, teman-teman sebenarnya sudah bisa cek. Teman-teman udah bisa diagnosa seperti apa hati teman-teman. Jangan-jangan hati teman-teman itu juga kotor. Jangan-jangan hati kita itu juga disposisinya tidak benar. Jadi
hati itu melekat erat dengan apa yang kita pikirkan. Jadi saya katakan bahwa segala sesuatu berasal dari hati. Ternyata bukan hanya yang kita pikirkan. Yang kedua, apa yang kita ucapkan itu juga seringkali keluar dari hati. Ya. Kalau kita bilang zaman sekarang loh, kalau misalkan apa yang keluar dari mulut itu seharusnya keluar dari mana? Dari pita suara, betul nggak? Kalau teman-teman lagi ngomong nih misalkan, suara ini keluarnya dari mana? Dari pita suara. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Teman-teman akan temukan misalkan di Matius 15:18. Yesus bilang gini. Matius 15:18. Yesus bilang gini. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan seseorang. Jadi teman-teman bisa lihat sekali lagi bagaimana orang-orang pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu percaya bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Jadi teman-teman harusnya kita itu bisa lihat sebenarnya. Sangat mudah kalau kita mau lihat hati kita itu seperti apa sebenarnya. Cukup cek mulutmu. Kalau dalam hidupmu, selama ini engkau masih suka gosip, ya kan? Sering membicarakan kejelekan orang, kalau masih sering keluar kata-kata yang menjatuhkan daripada kata-kata yang membangun, kata-kata yang negatif daripada yang positif, atau misalkan anggapannya kalau mulut kita itu mungkin masih sepedas lambe turah, ya mungkin teman-teman bisa mendiagnosa, teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa tahu, jangan-jangan hati kita itu juga bobrok. Jangan-jangan hati kita itu begitu kotor sehingga apa yang keluar dari mulutmu itu adalah hal-hal yang juga buruk, hal-hal yang jelek. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu berasal dari hati. Tapi nggak sampai di sana. Karena ternyata dikatakan bahwa apa yang kita lakukan, itu juga berasal dari hati. Itu sebabnya kalau teman-teman baca Katekismus Gereja Katolik, sekali lagi, saya harus mention Katekismus Gereja Katolik, aku nggak bawa di sini. JJ ada nggak di sana bukunya? Mungkin bisa dilihatin kalau ada. Nggak ada? Nggak bawa, oke nggak apa-apa. Jadi, mungkin teman-teman habis acara ini, habis kombas, kalau nggak tahu apa itu katekismus, bisa cari, bisa search, bisa baca katekismus. Dikatakan di Katekismus Gereja Katolik, heart, itu hati, itu our hidden center katanya. Jadi hati itu pusat kehidupan kita yang tidak tampak. Kenapa nggak tampak? Ya karena memang sifatnya spiritual. Itu bukan kayak organ tubuh yang teman-teman bisa dissect di laboratorium. Enggak. Hati yang kita maksud, yang sedang kita bicarakan sekarang adalah sesuatu yang sifatnya spiritual. Tapi itu adalah pusat kehidupan kita. Kenapa? Karena dikatakan di Katekismus bahwa our heart is a place of decision. Jadi setiap keputusan kita, apa yang kita ambil di dalam hidup, itu juga dipengaruhi erat oleh hatimu. Kau bisa trace sampai ke dalam hatimu. Jadi kalau saya boleh summarize, ya, kalau saya boleh simpulkan, konsep heart atau hati di dalam kitab suci itu bicara tentang pusat dari kehidupan kita sehari-hari. Maka perhatikan ini teman-teman. Saya mau teman-teman ingat ini. Jadi semakin engkau itu memiliki disposisi hati yang benar, ya, semakin engkau memiliki postur hati yang ideal, semakin engkau memiliki hati yang murni, the purity of heart, maka semakin pula engkau akan hidup benar dalam setiap lakumu. Sekali lagi saya ulangi. Semakin teman-teman punya postur hati yang benar, semakin teman-teman punya disposisi hati yang benar, purity of heart, maka semakin teman-teman akan pula menjadi benar dalam setiap lakumu, caramu berpikir, dan caramu berkata-kata. Kenapa? Karena hati itu punya peran penting. Nah, yang menarik adalah, kalau sekarang teman-teman sudah tahu, kita udah sepakat nih, kita udah deal, bahwa hati kita itu punya peran penting terhadap seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita pikirkan, maka teman-teman harus tahu, kalau ada sesuatu yang penting, maka teman-teman harus apa? Kalau teman-teman punya sesuatu yang penting, teman-teman harus ngapain? Jawabannya adalah teman-teman harus jaga. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman punya dokumen surat nikah misalkan. Surat nikah itu kan dokumen penting ya, sesuatu yang penting. Atau misalkan teman-teman punya surat rumah, surat kepemilikan kendaraan bermotor. Sesuatu yang menurut teman-teman penting. Ya, apa yang akan teman-teman lakukan? Nggak mungkin yang namanya surat nikah, surat
kendaraan, surat rumah, teman-teman cuma taruh di dapur atau di ruang makan, geletaan itu bahasa Jawa. Teman-teman taruh tersebar gitu aja, sembarangan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dokumen-dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang penting. Maka teman-teman akan masukkan jadi satu dan teman-teman akan simpan dengan baik supaya nggak hilang. Betul nggak? Itu kalau sesuatu itu penting, maka kecenderungan kita, tendensi kita adalah untuk menjaga. Ya, ketika ada sesuatu yang penting, maka kecenderungan kita adalah untuk menjaga. Itu sebabnya menarik. Kalau kita tahu bahwa hati kita itu begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, maka saya percaya bahwa hal pertama yang akan kita lakukan adalah menjaga hati kita masing-masing. Saya percaya bahwa ketika setiap dari kita ya, ketika kita itu diciptakan oleh Tuhan, ketika kita itu dilahirkan, saya percaya bahwa secara natural, secara alami, kita itu pasti diberikan sebuah kapasitas, diberikan sebuah kemampuan untuk menjaga sesuatu agar sesuatu yang baik itu bisa tetap baik. Sekali lagi saya ulangi. Saya percaya bahwa setiap dari kita itu diciptakan dengan sebuah kapasitas untuk menjaga. Supaya apa yang Tuhan berikan baik, itu bisa tetap baik. Atau bahkan mungkin bisa jadi lebih baik. Contohnya adalah Adam dan Hawa. Apa tugas Adam dan Hawa yang pertama? Kalau teman-teman masih ingat di kitab Kejadian. Adam dan Hawa, the first parents, mereka diberikan tugas oleh Tuhan apa? Menjaga Taman Eden. Betul kan? Tugas mereka itu. Diberikan sebuah tugas untuk menjaga, untuk mengelola, dan untuk mengusahakan Taman Eden. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa manusia itu pada dasarnya diberikan satu tugas untuk menjaga apa yang baik. Makanya Adam dan Hawa itu disuruh kasih nama binatang-binatang, supaya semuanya itu teratur, supaya Taman Eden itu teratur, dan lain sebagainya. Tugas kita adalah untuk menjaga. Bukan malah sebaliknya, bukan untuk menghancurkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan baik. Masalahnya seringkali dalam hidup, kita itu bukannya menjaga, malah suka menghancurkan. Makanya kalau teman-teman itu dikasih kepercayaan, misalkan di kantor, dimanapun lah, di kantor, misalkan di keluarga, antara suami dan istri, ketika teman-teman dikasih sebuah kepercayaan, sebuah relasi, maka it is your job, it's your task, to guard your relationship, untuk menjaga hubungan teman-teman, untuk menjaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada teman-teman. Karena tugas kita adalah selalu untuk menjaga, mengelola, sehingga apa yang baik itu bisa jadi tetap baik. Nah, dan saya rasa itu nggak berbeda dengan hati kita. Kalau misalkan hati kita itu digambarkan sebagai sebuah taman, ya, kalau hati kita itu digambarkan sebagai sebuah taman, dan kita itu tukang kebunnya, kita gardenernya, maka ya tugas kita adalah ya menjaganya dengan baik. Itu tugasmu. Engkau harus menjaga hatimu dengan baik. Kenapa? Karena hatimu itu begitu sentral, karena hatimu itu begitu penting, sehingga engkau harus ingat bahwa kualitas dari apa yang kamu pikirkan, kualitas dari apa yang engkau ucap dan engkau lakukan, itu dipengaruhi seberapa indah, seberapa baik taman hatimu. Dan itu sudah jadi tugas teman-teman untuk menjaga, untuk mengusahakan hati teman-teman sendiri. Menjaga hati teman-teman supaya dalam kondisi yang selalu baik. Itu sebabnya tadi Cip Pinpin udah katakan, dia mention di doanya, kalau nggak salah diambil dari kitab Amsal, dikatakan bahwa jagalah hatimu, ya, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya ulang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. So watch over, guard your heart with all diligence, because from it, from your heart, itu flow the springs of life. Jadi dari hati kita itu memancar kehidupan, maka sudah jadi tugas kita untuk jaga hati kita masing-masing. So you need to always remember this, that you are the caretaker of your own heart. Jadi teman-teman itu adalah penjaga hati teman-teman sendiri. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mampu mengakses hatimu. Yang bisa mengakses hatimu adalah dirimu sendiri. Kita tadi katakan, kita udah setuju bahwa hati kita sifatnya spiritual. Karena sifatnya spiritual, tidak ada satupun orang yang bisa mengakses hatimu selain dirimu sendiri. Itu sebabnya tugas untuk menjaga hatimu, itu tugasmu. Bukan tugas orang lain. Ya. Kita harus paham ini, bahwa yang bertugas untuk menjaga taman hatimu, ya kamu sendiri, bukan orang lain. Itu sebabnya di Amsal dikatakan, jagalah hatimu. Kamu yang harus jaga hatimu.
Tuhan nggak bilang bahwa suruh istrimu jaga hatimu. Enggak. Dia nggak bilang suruh suamimu jaga hatimu, pacarmu apalagi jaga hatimu, atau misalkan mertuamu suruh jaga hatimu. Enggak. Kenapa? Engkau yang harus jaga hatimu sendiri. Because you are the only caretaker of your own heart. Teman-teman itu penjaga hatimu sendiri. Nah, masalahnya terjadi, teman-teman harus ingat ini. Poin penting, masalah itu terjadi ketika seseorang itu malas, ya, ketika seseorang itu malas atau gagal menjaga hatinya sendiri. Masalah terjadi. Kenapa? Karena orang ketika engkau gagal atau malas menjaga hatimu sendiri, seringkali engkau akan jadi orang yang cynical, jadi orang yang sinis. Dan sekali engkau sudah jadi orang yang sinis, akan ada kecenderungan, ada tendensi, engkau akan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada hatimu. Ya, saya ulang. Biasanya orang yang malas atau gagal untuk menjaga hatinya itu punya kecenderungan yang buruk. Apa? Dia akan cenderung untuk terus-menerus menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada hatinya. Teman-teman nggak percaya? Kalau teman-teman nggak percaya, lihat kisah lagi Adam dan Hawa. Ya, kita tahu tugas mereka pertama apa? Menjaga taman, menjaga kebun yang sudah Tuhan kasih, Taman Eden. Oh, tapi mereka gagal, betul nggak? Mereka jatuh di dalam dosa. Nggak boleh makan buah, malah makan buah. Akhirnya apa? Respon mereka. Teman-teman perhatikan respon mereka. Respon Adam dan Hawa. Ketika mereka gagal menjaga Taman Eden, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka menyalahkan satu sama lain. Itu sebabnya teman-teman bisa buka di kitab Kejadian, bab 3, ayat 11 sampai 13. Kejadian bab 3, ayat 11 sampai 13. Teman-teman nanti baca sendiri, tapi saya langsung ceritakan apa yang terjadi. Kalau teman-teman perhatikan di sana, ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika mereka gagal menjaga Taman Eden, Tuhan kemudian datang. Dan kemudian Tuhan tanya dulu sama Adam, karena kan Adam cowok ya. Jadi mungkin Adam harus tanggung jawab nih. Jadi Tuhan datang, Tuhan tanya sama Adam, Adam, siapa yang bilang kamu telanjang? Karena mereka bersembunyi dari Tuhan, mereka malu karena mereka telanjang. Kemudian Tuhan tanya sama Adam, Adam, siapa yang bilang kamu telanjang? Terus Tuhan tanya, apa kamu makan buah yang aku larang? Tuhan tanya seperti itu, di ayat ke-11. Tuhan tanya, apa kamu makan buah yang aku larang? Perhatikan pertanyaan Tuhan. Tuhan tanya, apakah kamu makan buah yang aku larang? Jadi jawabannya harusnya apa? Antara iya atau tidak, betul nggak? Tetapi apa jawab Adam? Dia jawab gini, di ayat 11. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberi buah itu kepadaku. Jadi ku makan. Jadi teman-teman bisa lihat respon Adam. Bukannya dia menyadari kesalahannya, ketidakmampuannya menjaga taman, tapi dia salahkan istrinya. Kalau teman-teman lihat ayat berikutnya, Tuhan juga tanya sama Hawa, apa yang kamu perbuat? Tanya Tuhan. Apa yang dilakukan Hawa? Dia bilang, ular itu memperdayakan aku. Jadi yang dilakukan oleh Hawa, dia menyalahkan si ular. Poinnya adalah, yang saya mau teman-teman selalu ingat adalah, bukankah ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman dan saya? Yang saya takutkan terjadi adalah, kalau taman hatimu itu nggak indah, kalau engkau itu gagal menjaga hatimu sendiri, kalau taman hatimu itu terus jadi nggak indah, kalau bunganya itu terus nggak mekar, ya, saya takut bahwa teman-teman akan salahin tukang kebun yang lain, bukan salahin diri sendiri. Misalkan nih, kok kamu gosip terus sih? Ya gimana nggak gosip? Lah teman-temanku juga semuanya gosip. Yang disalahkan orang lain. Loh kok kamu korupsi sih? Lah iya gimana? Juga di kantor semua orang juga kayak gitu. Kalau aku nggak korupsi nanti dijauhin. Yang disalahkan orang lain. Suami istri misalkan. Misalkan punya masalah dengan anak-anak. Anaknya nggak naik kelas atau anaknya bandel. Berapa banyak suami yang terus nyalain istri? Kamu tuh gimana sih nggak becus ngajar anak? Banyak kan yang kayak gitu. Yang disalahkan istrinya. Seakan-akan anaknya itu bukan anaknya si suami. Gitu kan. Jadi yang disalahkan istrinya. Nanti istrinya juga nyalain suaminya. Kamu sih kerja terus dan lain sebagainya. Jadi yang saya takutkan adalah ketika engkau tidak berhasil menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, you tend to blame other people for your own fault. Tapi teman-teman harus ingat ini bahwa tidak ada satupun orang yang bertanggung jawab menjaga hatimu selain engkau sendiri. Dan akan sangat sedih, ya, menyedihkan sekali kalau engkau terus-menerus menyalahkan orang lain karena ketidakmampuanmu sendiri.
because of your inability to guard your own heart. Jadi kalau engkau itu nggak vigilant, kalau engkau itu nggak siap, ya, kalau engkau itu sering ketiduran waktu jaga, kemudian ada pencuri datang, ada iblis datang, terus dia hancurkan tamanmu, dia porak-porandakan hatimu, dia hancurkan disposisi hatimu, maka jangan pernah salahkan orang lain. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab menjaga hatimu itu dirimu sendiri. Bahkan suamimu dan istrimu, mereka tidak bertanggung jawab menjaga hatimu. Hanya engkau yang bertanggung jawab menjaga hatimu. Itu sebabnya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika teman-teman baca ayat ini, ketika teman-teman dengar ayat ini itu nggak sedang bilang bahwa teman-teman itu bisa punya kontrol atas setiap situasi. Enggak. Ayat ini itu nggak sedang bicara bahwa, ini loh, kamu itu bisa mengendalikan semua circumstances di sekitarmu. Enggak. Ya, tetapi ayat ini itu sedang bilang bahwa setiap dari kita itu punya kemampuan, kita itu punya kapasitas untuk memilih respon apa yang akan kita berikan terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Jadi dengan menjaga hatimu, kamu itu punya kemampuan untuk memilih respon apa yang akan kamu berikan terhadap kejadian yang terjadi di sekitarmu. Mungkin kamu nggak bisa ubah situasinya, mungkin masalahnya tetap ada, tetapi dengan menjaga hatimu, kamu bisa memiliki kontrol bagaimana kamu akan merespon. Mungkin situasinya sama, teman-teman. Mungkin teman-teman merasakan teman-teman punya banyak masalah, unpleasant, nggak menyenangkan, nggak enak. Tetapi kalau teman-teman berhasil menjaga hatimu dengan baik, engkau nggak akan pernah menyalahkan orang lain, engkau tidak akan pernah menyalahkan situasi di sekitarmu. Kenapa? Karena engkau bisa mampu memilih respon yang tepat untuk melihat segala situasi. Itu sebabnya kalau teman-teman perhatikan, bisa ada dua orang ini, misalkan dua orang, A dan B. A itu punya masalah yang mungkin lebih kecil daripada B. Masalahnya lebih kecil. Tetapi teman-teman akan perhatikan ada begitu banyak orang yang walaupun masalahnya kecil, mereka itu bisa buat seakan-akan masalahnya itu kayaknya gede banget. Gitu kan? They blow it up. Seakan-akan masalah mereka itu lebih besar. Sedangkan orang yang masalahnya lebih besar, ada yang bisa mampu menghadapinya dengan lebih baik. Jadi ketidakmampuan kita menjaga hati kita masing-masing itu cenderung membuat kita melihat masalah itu jadi semakin lebih besar daripada seharusnya. It's actually not big, but you just make them bigger. Itu sebabnya hal itu terjadi karena itu kita seringkali gagal menjaga hati kita masing-masing dengan kewaspadaan. Maka saya harus katakan sama teman-teman, sampai di detik ini ya, intermezzo, sampai opening ini, teman-teman harus yakin dan teman-teman harus tahu betul bahwa hati itu begitu penting. Ketika teman-teman tidak mampu menjaga hatimu dengan baik, terus kemudian iblis datang, dia hancurkan hatimu, dia hancurkan disposisi hatimu, ya jangan salahkan orang lain. Karena kesalahan ada di diri kita sendiri, masing-masing. Dan orang yang tidak mampu menjaga hatinya dengan baik akan cenderung melihat sebuah situasi itu jauh lebih buruk dari seharusnya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk baca satu perumpamaan dari kitab suci. Teman-teman bisa siapkan kitab sucinya. Jadi, saya yakin juga teman-teman pasti udah tahu lah perumpamaan ini. Teman-teman pasti sering dengar ya. Disebut perumpamaan tentang penabur. So, we are gonna see this parable. Dikatakan bahwa perumpamaan tentang penabur. The parable of the sower. Dari Injil Matius, bab 13, ayat 1 sampai 9. Matius 13, 1 sampai 9. Ada yang bisa bantu baca? Ada yang bisa bantu baca? Matius 13, 1 sampai 9 ya. Ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil. Oke. Oke, jadi saya yakin bahwa teman-teman pasti pernah dengar parable ini, perumpamaan ini tentang penabur. Tapi sebenarnya daripada disebut perumpamaan tentang penabur, sebenarnya aku lebih suka sebutnya perumpamaan tentang tanah. Ya. Kenapa? Karena di situ diceritakan bahwa ada satu penabur, satu orang, kemudian ada benih, tapi ada berbagai macam tanah. Kenapa aku suka bilang parable atau perumpamaan tentang tanah? Karena di sana diceritakan ada 4 tipe atau 4 karakteristik tanah yang berbeda-beda. Dan teman-teman harus tahu bahwa hasil seperti apa atau menjadi seperti apa benih yang ditabur, itu tergantung dari tipe tanah yang mana benih itu jatuh. Ya, jadi aku ulangin. Jadi efek, hasil atau result apa yang didapat itu tergantung dari jenis tanah dari benih, di mana benih itu jatuh. Jadi tergantung juga, kalau kita bilang bahwa penaburnya adalah Tuhan, benihnya adalah firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, maka teman-teman harus tahu bahwa tergantung dari kualitas atau karakteristik hati yang mana firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itu bisa berbuah. Ya, sama, Tuhannya sama, ada satu, yang ditabur juga sama, tetapi hasilnya itu bisa berbeda, tergantung dari karakteristik hati yang seperti apa. Coba kita mau breakdown satu-satu. Kita lihat yang pertama. Dikatakan di situ yang pertama, dikatakan di situ yang pertama ya, pada waktu ia menabur, jadi sebagian benih itu jatuh di mana? Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Ya, jadi benih yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi teman-teman harus tahu, yang pertama, kita mau bahas ini yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Poin yang aku mau kasih ke teman-teman pertama, ya, poin pertama. Kalau teman-teman mau punya hati yang bisa diajar, kalau teman-teman mau punya hati yang bisa dibentuk, poin pertama, don't be hard-hearted. Jangan menjadi keras hati. Jauhi hati yang keras. Jauhi stony heart. Don't be hard-hearted. Ya. Kenapa? Karena benih yang pertama itu jatuhnya di mana? Di pinggir jalan. Teman-teman tahu kan? Kalau teman-teman lihat pinggir jalan, tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan itu adalah tanah yang selalu dilewati oleh orang. Jadi pinggir jalan itu adalah tanah yang selalu orang itu jalan lewat sana, dia lewati tanah itu. Sehingga ketika dia dilewati oleh begitu banyak orang, tanah itu jadi keras. Kenapa? Karena dia jadi compact, dia jadi padat. Orang terus-menerus menginjak-injak tanah itu sehingga tanah itu jadi keras. Nah, teman-teman harus tahu bahwa tanah yang baik itu tanah yang gembur. Tanah yang gembur itu tanah yang apa? Yang kalau teman-teman lihat tanah, di dalamnya itu ada ruang, ada rongga. Sehingga ketika benih itu ditabur, dia bisa masuk ke dalam. Tetapi tanah yang keras, ketika dia begitu padat, ketika dia begitu solid, ketika dia begitu, kalau teman-teman bayangkan kalau teman-teman lagi masak, bukan masak sih, bikin roti, tanah yang padat itu sama kayak roti yang bantet. Tahu kan? Tahu kata bantet nggak? Roti yang bantet, yang di dalamnya itu nggak ada ruangannya, nggak ada rongganya. Sehingga ketika tanah itu kamu tabur, misalkan ini benih, ketika benih itu kamu jatuhkan di sini, dia nggak bisa masuk ke dalam. Di dalamnya udah nggak ada lagi rongga. Jadi benihnya itu cuman diem di surface kayak gini. Aduh. Jadi cuman diem di atas gini ya. Dia nggak masuk ke dalam. Itu sebabnya tanah yang keras itu tidak akan pernah bisa menghasilkan benih yang berbuah. Nah, kenapa? Because it has been pressed down, it has been stepped down over and over again, sehingga sekarang tanahnya itu jadi keras. Benihnya itu nggak bisa penetrate ke dalam. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam, ya dia tidak akan mungkin berbuah. Mustahil bagi benih itu untuk bisa berbuah. So here's the thing. Salah satu kualitas hati yang mungkin hari ini teman-teman miliki adalah hati yang keras. You have a hard heart. Ya, you are hard-hearted. Dan kalau teman-teman memiliki hati yang keras, teman-teman harus paham bahwa mustahil bagi Tuhan untuk bisa masuk ke dalam hatimu
dan menghasilkan buah. Nggak mungkin Tuhan bisa masuk ke hati orang yang keras. Betul bahwa Tuhan merindukan untuk masuk, He wants to penetrate into your heart, tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena engkau terlalu mengeraskan hati. Ya, so kalau kita malam hari ini, doa saya cuma satu sih. Malam hari ini teman-teman bisa lihat diri teman-teman masing-masing. Because there is a possibility that we have a hardness of heart. Kemungkinan besar kita punya kekerasan hati. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan hati itu bisa jadi keras? Apa yang menyebabkan hati itu bisa jadi keras? Kemarin ketika lagi mikir ini, ketika lagi kontemplasi, apa sih yang bikin hati itu jadi keras? Saya temukan ternyata ada banyak hal yang kalau dibahas mungkin kombasnya bisa sampai besok. Karena ada banyak hal yang bisa menyebabkan hati jadi keras. Tapi saya mau ambil beberapa bagian yang menurut poin-poin yang menurut saya paling penting dan paling mengena buat saya kemarin ketika mempersiapkan refleksi hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa mengalami kekerasan hati atau hardness of heart seringkali terjadi karena teman-teman itu seringkali dilukai. Orang yang seringkali dilukai itu biasanya akan menciptakan hati yang keras. Maka itu saya katakan, tanah di pinggir jalan itu jadi keras karena dia itu sering diinjak-injak. Teman-teman lihat hati teman-teman. Saya percaya bahwa setiap dari kita itu pernah mengalami yang namanya luka di dalam hati. Mungkin kita terlalu sering diinjak, hati kita itu terlalu sering diinjak-injak. Sehingga akhirnya hati kita itu terluka dan kemudian kita menjadi keras hati. Jadi luka yang kita alami seringkali membuat hati kita itu jadi keras. Tapi saya mau teman-teman untuk selalu ingat ini. Beberapa minggu yang lalu Father Kenny pernah kasih kombas juga, dia bahas tentang forgiveness. Saya masih ingat betul Father Kenny katakan seperti ini, bahwa ada beda antara melupakan dan memaafkan. Dia katakan seperti itu. Ada beda antara melupakan dan memaafkan. Apa? Melupakan itu di luar kapasitas manusia untuk melakukan. Kita nggak punya kontrol untuk melupakan sesuatu. Betul nggak? Contoh misalkan, Cik Shirley sama Ko Farion, suami istri. Terus malam ini aku bilang sama Cik Shirley, kamu pejamkan mata, gimana caranya pokoknya lupakan, kamu harus bisa melupakan bahwa Ko Farion itu bukan lagi suamimu. Misalkan malam ini, aku bilang ke Cik Shirley kayak gitu, lupakan pokoknya. Jangan ingat Ko Farion itu suamimu. Kira-kira bisa nggak Cik Shirley? Besok pagi lupa. Nggak bisa, kecuali Cik Shirley pergi ke tembok, dijedutin kepalanya di tembok, terus amnesia bisa. Tapi kalau cuma untuk berusaha melupakan, Ko Farion bukan suamiku, Ko Farion bukan suamiku, ya nggak akan bisa. Besok pun, dia nggak akan pernah lupa bahwa Ko Farion itu suaminya. Jadi melupakan itu di luar kapasitas kita. Tetapi teman-teman harus ingat, Father Kenny katakan bahwa tidak dengan pengampunan. Karena pengampunan itu bicara soal pilihan hidup. It's a choice. Jadi ketika orang menginjak kita, menginjak hatimu, they step down into your heart, kamu dilukai, maka teman-teman punya pilihan. Forgive or not. Ya, forgive or not. Sebab teman-teman harus tahu bahwa ketika hatimu dilukai, ketika kamu tidak mampu memaafkan, maka luka itu akan jadi yang namanya benci, hatred. Ya, benci yang tidak diselesaikan itu akan jadi yang namanya dendam, revenge. Aku ulangin, ada 3. Luka yang tidak diselesaikan akan jadi yang namanya benci, hatred. Hatred, benci yang tidak diselesaikan akan jadi yang namanya revenge. Bedanya apa? Revenge itu lebih aktif. Artinya apa? Kalau hatred itu cuma dalam segi perasaan, oh aku nggak suka sama Jessica. Tapi kalau udah masuk ke dendam, revenge, aku akan melakukan apapun untuk bisa melihat Jessica menderita. Kalau perlu, I'll be the one taking the action untuk bisa membuat orang yang aku tidak suka menderita. Jadi dari cuman benci, jadi dendam, dan dendam itu akan membuat kita ingin melihat orang lain itu miserable, menderita. Seringkali banyak orang katakan gini, perhatikan ini baik-baik, ini penting. Banyak orang bilang gini, ketika dia nggak suka sama orang, ketika dia dilukai, dia sakit hati sama orang, dia nggak suka sama orang, banyak orang bilang kayak gini, sekali aja aku lihat dia jatuh, sekali aja aku lihat dia menderita, aku pasti puas. Pernah dengar orang bilang kayak gitu? Sekali aja lihat orang menderita, sekali aja dia menderita, aku pasti puas. Saya mau katakan sama teman, nggak mungkin. Setan itu kerjanya nggak kayak gitu. Iblis itu kerjanya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman jatuh di dalam dosa, dosa itu bentuknya kayak lingkaran setan. Kenapa? Karena ketika teman-teman dilukai, teman-teman jadi benci, betul nggak ya? Nggak suka sama orang. Ketika teman-teman benci dan teman-teman tidak mampu memaafkan, teman-teman akan berusaha untuk menyakiti orang itu. Semakin teman-teman menyakiti orang itu, semakin teman-teman akan benci sama orang itu.
Paham ya? Jadi kayak lingkaran. Semakin teman-teman benci, semakin teman-teman akan menyakiti. Ketika teman-teman menyakiti dia, semakin teman-teman akan benci lagi. Semakin tambah benci, semakin tambah ingin menyakiti. Semakin tambah ingin menyakiti, semakin tambah benci. Terus. Jadi kayak lingkaran setan. Itu sebabnya kalau teman-teman nggak suka sama orang, misalkan di kantor, kamu nggak suka sama partner kerjamu. Ketika kamu papasan nih di koridor, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu benci, kamu cuma akan hindarin dia. Aku nggak mau lihat dia, teman-teman ambil jalan lain supaya nggak lihat. Tetapi ketika teman-teman tidak berhasil mengampuni, akan jadi dendam. Ketika jadi dendam, akan jadi revenge. Revenge-nya gimana? Mulai nih, ngomong sama teman yang lain, tahu nggak sih, dia itu kayak gini loh, kayak gitu. Teman-teman mulai bicara sesuatu yang jelek. Teman-teman berusaha untuk membuat orang itu jelek di mata orang lain. Itu namanya revenge. Teman-teman ambil action. Ada action untuk membuat orang lain itu menderita. Semakin teman-teman bicara jelek tentang orang lain, semakin teman-teman akan benci dia. Semakin teman-teman benci dia, semakin teman-teman akan bicara jelek tentang dia. Jadi terus akan muter aja kayak gitu. Itu sebabnya mungkin hati kita itu, bagi sebagian kita, mungkin yang pertama, hati kita itu jadi keras karena kita itu tidak berhasil. Mungkin karena kita itu terluka. Ada yang bilang, hatiku jadi keras karena aku terluka. Tapi perhatikan ini teman-teman. Ini penting, poin penting. Saya mau koreksi kata-kataku. Hati kita itu tidak jadi keras karena kita terluka. Bukan. Luka itu punya ambil bagian, dia punya faktor untuk membuat kita jadi keras. Tapi itu bukan alasan utama. Hati kita menjadi keras, itu alasan utamanya bukan karena orang melukai kita. Tapi karena satu. Karena kita gagal membalut luka kita bersama dengan Tuhan. Teman-teman dapat maksudku? Apa yang membuat kita itu menjadi keras? Bukan karena orang-orang itu melukai kita. Bukan. Tapi karena kita itu gagal membalut luka kita bersama dengan Tuhan. Karena teman-teman gagal untuk mengampuni. Itu poinnya. Bukan karena teman-teman disakiti. Hatimu jadi keras bukan karena kamu disakiti. Ya, benar itu kayak trigger. Tetapi yang jelas, faktor utama hati menjadi keras adalah karena kamu gagal mengampuni ketika kamu dilukai. Kenapa? Saya katakan tadi apa? Yang berhak atau yang punya tanggung jawab untuk menjaga hatimu, ya dirimu sendiri. Jadi kalau kamu misalkan gagal untuk membalut lukamu, kalau kamu gagal untuk mengampuni, terus kemudian hatimu menjadi keras, maka kamu nggak bisa salahkan orang lain. Kamu hanya bisa salahkan dirimu sendiri, karena kamu tidak mau mengampuni. Makanya saya katakan bahwa orang yang seperti ini, yang sudah keras hati, dia nggak akan pernah merasakan yang namanya damai. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih damai. Tapi gimana itu damai mau dikasih kalau hatimu sudah terlalu keras dan Tuhan nggak bisa masuk ke dalam. Jadi alasan pertama menurut saya kenapa hati menjadi keras adalah karena kita gagal untuk mengampuni ketika kita dilukai. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa hati bisa jadi keras. Pasti, ini udah jelas ya. Karena dosa. Hati bisa jadi keras karena dosa. Aku bacakan. Teman-teman nggak usah buka, aku bacakan aja biar cepat. Dari surat Ibrani, Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Ya, dari Ibrani 3:13. Ibrani 3:13. Dikatakan gini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Dikatakan. Setiap hari, dia katakan, Paulus. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Jadi teman-teman sekarang juga harus lihat. Apakah jangan-jangan hati teman-teman itu menjadi keras karena dosa? Dosa apa? Macam-macam. Kayak tadi saya bilang, mungkin teman-teman suka gosip nih sama ini. Mungkin drugs, mungkin free sex, mungkin yang masih muda pornografi. Ya kan? Karena dosa itu adalah sebuah tindakan yang teman-teman lakukan in rebellion against God. Teman-teman secara voluntary, secara sukarela melawan Tuhan. Kalau teman-teman secara sukarela melawan Tuhan, susah bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi dosa. Tapi dari sekian banyak dosa, yang hari ini aku mau bahas lebih fokus lagi, adalah satu dosa yang bisa membuat hati itu benar-benar keras. Apa itu? Ada yang tahu? Kira-kira dosa apa? Dosa yang benar-benar bisa membuat orang itu hatinya jadi keras. Dosa yang bisa membuat dosa utama yang membuat orang itu menjadi keras hati adalah kesombongan. Hari ini aku mau sedikit bahas tentang pride, dosa kesombongan. Dikatakan bahwa kesombongan atau pride, dikatakan pride is the mother of all sins. Jadi kesombongan itu adalah ibu segala dosa. Gitu kan? Terjemahan bebasnya ibu segala dosa. Kenapa ibu? Karena dari dosa kesombongan lahir dosa-dosa yang lain. Ya. Ada santo besar
namanya Thomas Aquinas, kalau teman-teman pernah dengar namanya, ada santo besar namanya Santo Thomas Aquinas. Dia bilang gini, dia mendefinisikan dosa kesombongan atau pride itu kayak gini. Pride is the first sin, dosa pertama, the source of all other sins, sumber dari semua dosa, dan yang ketiga, it is the worst sin, dosa yang paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Tahu nggak kenapa mengerikan? Karena dosa kesombongan itu seringkali susah untuk dideteksi. Kalau teman-teman commit satu dosa, misalkan pornografi, teman-teman tahu, teman-teman lagi buat dosa. Ketika teman-teman gosip, teman-teman tahu lagi ngomong jelek tentang orang, itu dosa. Tetapi ketika teman-teman punya dosa kesombongan, seringkali dosa kesombongan itu susah untuk dideteksi. Teman-teman tahunya teman-teman lagi amal nih, lagi bagi makanan, atau lagi pelayanan di gereja. Teman-teman tahunya teman-teman lagi buat perbuatan yang baik. Tetapi sebenarnya motivasinya bukan untuk Tuhan, untuk dilihat orang, supaya kelihatan kudus. Misalnya. Tanpa teman-teman sadari, sebenarnya teman-teman sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Covernya nggak kelihatan, tapi di dalam teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak realize, teman-teman nggak sadari, teman-teman sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Itu sebabnya dosa kesombongan itu sangat ngeri, gitu kan? Sangat mengerikan, the worst sin di antara yang lain. Nah, akibatnya apa ketika orang itu jadi sombong? Ketika orang jadi sombong, kesombongan manusia itu membuat dia mau menjadi sama seperti Tuhan. Aku ulangi. Jadi kesombongan itu membuat seseorang itu kemudian mau menjadi sama satu level dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau teman-teman perhatikan di kisah Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa dicobai oleh ular katakan gini, udahlah makan aja buahnya. Kalau kamu makan buahnya, nanti kamu bisa punya pengetahuan yang baik dan buruk. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Dan mereka makan buahnya. Dikatakan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah kesombongan. Karena mereka mau jadi sama seperti Tuhan. Kemudian Thomas Aquinas katakan bahwa dia definisikan dosa lagi seperti ini. Dia bilang gini, Thomas Aquinas bilang seperti ini. Dosa itu sebuah keinginan, sebuah hasrat ya yang berlebihan untuk memegahkan diri. Yang dimana kemudian orang itu akan reject berada di bawah Tuhan. Aku ulangi. Saint Thomas Aquinas mengatakan bahwa dosa adalah sebuah hasrat yang berlebihan untuk memegahkan diri sehingga orang itu tidak mau lagi berada di bawah Tuhan. Kalau aku pakai bahasaku, sendiri, mungkin kayak gini. Kalau ini Tuhan, ini kita, kesombongan itu membuat kita tarik Tuhan ke bawah, we pull him down, terus kita naik tangga, kita duduk di atas. Jadi kita nggak mau lagi ada di bawah Tuhan. Kesombongan itu membuat kita mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan orang lain. Paham nggak? Jadi kesombongan itu begitu mengerikan. Dan itu yang terjadi pada Firaun. Kalau teman-teman baca di kitab Keluaran, di Exodus 7:14, aku bacakan aja. Di sana ada satu line dikatakan gini, Firaun berkeras hati. Jadi hatinya Firaun itu begitu keras ketika Firaun itu diminta untuk melepaskan orang-orang Israel. Kenapa hatinya jadi keras? Karena Firaun itu orang yang sangat sombong. Kenapa sangat sombong? Karena dia merasa, teman-teman harus tahu bahwa Firaun itu bukan hanya raja bagi orang Mesir. Firaun itu dianggap titisan dewa. Firaun itu bagi orang-orang Mesir pada zaman itu dianggap sebagai keturunan Tuhan, keturunan dewa Mesir. Sehingga itu sebabnya ketika Firaun itu dihadapkan pada Musa, dia bilang, ngapain kamu nyuruh-nyuruh aku pergi? Firaun mengeraskan hatinya karena dia begitu sombong. Dia merasa dia itu adalah Tuhan. Nah, perhatikan ini. Saya mau teman-teman sekarang coba lihat hidupmu. Engkau selami lagi hidupmu. Berapa banyak di antara kita, teman-teman dan saya, sebenarnya seringkali bertindak seakan-akan kita itu lebih tahu daripada Tuhan. Kita itu menjadi begitu sombong, terus kemudian membuat kita itu mau menjadi sama seperti Tuhan. Dalam apa? Misalkan dari cara kita berpikir misalnya. Coba lihat hidupmu. Ada berapa banyak di antara kita yang kecewa sama Tuhan? Kecewa di dalam hidup. Ketika apa yang engkau inginkan tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Terus kita menjadi kayak, gimana sih Tuhan itu? Kok misalkan dia tahu aku kayak gini, kenapa dia kasih aku masalah kayak gini? Kenapa sih Tuhan tuh kayak gini? Harusnya kan Tuhan bisa kayak gini. Harusnya kan Tuhan bisa kayak gitu. Seakan-akan kita itu jauh lebih bijaksana dari Tuhan. Seakan-akan kita itu punya kemampuan atau kita itu punya pengetahuan yang lebih luas daripada Tuhan.
Jadi teman-teman bisa lihat dirimu sendiri. Kalau engkau terluka, terus engkau merasa bahwa Tuhan tuh nggak becus kerjanya. Kok Tuhan tuh kayak gini sih? Harusnya kan Tuhan bisa kayak gini. Tuhan kan bisa atur kayak gini. Teman-teman bertindak seakan-akan teman-teman itu lebih memahami Tuhan. Seakan teman-teman itu lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, perhatikan ini. Berapa banyak di antara kita yang ketika kita itu tidak mampu memahami pekerjaan Tuhan, ketika kita itu tidak mampu menyelami pikiran Tuhan, bukannya kita itu menyadari kekerdilan kita, bukannya kita itu memahami kekecilan kita, tapi malah sebaliknya, kita itu memegahkan diri di hadapan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tuh nggak becus kok kerjanya. Harusnya kan Tuhan bisa kayak gini. Harusnya kan Tuhan bisa kayak gitu. Itu sebabnya teman-teman harus ingat, ada satu santo dia pernah katakan bagus banget. Dia bilang, Saint Isaac dari Syria, dia pernah katakan gini, jika Tuhan itu lambat menjawab permintaanmu, atau jika Tuhan itu tidak segera, atau jika kamu tidak menerima dengan segera apapun yang kamu minta, dia katakan jangan kecewa. Kenapa? Karena kamu itu tidak lebih bijaksana daripada Tuhan. Teman-teman harus tahu bahwa seringkali kita itu bertindak, bersikap begitu arogan seolah-olah kita itu lebih tahu daripada Tuhan. Bahkan di kitab Amsal dikatakan ini terkenal banget, teman-teman pasti tahu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dikatakan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena seringkali kita itu berusaha memahami Tuhan hanya dengan pikiran kita, tanpa iman. Kita tahu bahwa gereja Katolik mengajarin kita bahwa engkau harus menghadap Tuhan baik dengan akal maupun dengan iman. Faith and reason, they should go hand in hand. Tapi banyak di antara kita yang berusaha memahami Tuhan hanya dengan akal, dengan pengertian kita sendiri, tanpa iman. Akhirnya ya gitu. Akhirnya kita berusaha reduce Tuhan, mengecilkan Tuhan, supaya Tuhan itu bisa masuk di otak kita. Teman-teman harus tahu loh, kita itu terbatas. Manusia, teman-teman itu manusia yang finite. Finite itu artinya teman-teman itu terbatas, punya keterbatasan. Itu sebabnya engkau itu tidak boleh merasa lebih besar daripada Tuhan. Saya kasih contoh. Untuk orang-orang, mungkin kita, orang-orang, kalau ada teman-teman di sini yang berusaha untuk memahami Tuhan dengan akalmu saja. Tidak dengan iman dan akal, tetapi hanya dengan akal. Saya kasih contoh. Bayangkan kalau teman-teman di sini ada yang dokter nggak sih? Pasti ada lah ya. Teman-teman tahu, dokter itu ada dokter spesialis ya. Banyak spesialis, ada spesialis jantung, spesialis paru, spesialis kulit, spesialis macam-macam, mata, dan lain sebagainya. Misalkan nih, teman-teman mau pergi ke dokter. Kalau teman-teman punya concern sama kandungan, teman-teman pergi ke dokter apa? Ke dokter kandungan, betul nggak? Mana ada orang yang punya concern kandungan, perginya ke dokter mata? Coba teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan aku nih ya, aku cewek, terus aku hamil gitu ya. Aku punya concern sama kandungan, terus aku pergi ke dokter mata. Dokternya tanya, ada masalah apa? Ada masalah kandungan. Menurutmu apa kata dokter? Kamu gila, dah. Ini tuh dokter mata, bukan dokter kandungan. Kalau kamu punya masalah sama kandungan, pergi ke dokter kandungan. Kenapa? Karena dokter spesialis mata itu punya keterbatasan. Dia lebih expert pada bagian mata, tetapi dia tidak ahli pada bagian kandungan. Ngerti maksudku? Jadi teman-teman harus tahu, ketika kita bilang spesialis mata, artinya dia itu ahli di satu bidang. Apa? Mata. Tapi dia tidak ahli di bidang yang lain, yaitu paru-paru, jantung, otak, saraf, dan lain sebagainya. Sama kayak teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya tentang fashion, misalkan, fashion. Gimana sih caranya bisa tampil bergaya gitu ya, bajunya bagus, celananya bagus, matching gitu kan, color-nya matching. Jangan tanya sama Frater Tommy. Aku nggak akan pernah bisa jawab, karena setiap hari aku pakai jubah, cuman kayak gini terus. Jadi kalau teman-teman tanya, ya aku bilang yang bagus warnanya putih. Teman-teman harus tanya sama Akui. Karena Akui punya kemampuan untuk bagian fashion. Nah, kalau teman-teman mau tanya kesehatan, jangan tanya sama Akui. Nanti kamu kena malpraktek. Tanyanya sama yang dokter. Iya kan? Kenapa? Karena mereka punya pengetahuan di bidang kedokteran. Kalau mau tanya tentang neraca keuangan, jangan tanya sama dokter, tanya sama Cik Shirley yang akuntan. Artinya apa? Setiap orang itu masternya sendiri-sendiri. Nah, ini poin yang saya mau teman-teman tahu. Kalau kita sebagai manusia aja tidak bisa menguasai semua pengetahuan yang ada di bawah bumi, bagaimana mungkin engkau itu berharap kamu itu bisa memahami Tuhan yang ada di atas bumi? Paham nggak maksudku?
Kalau pengetahuan di dunia aja teman-teman cuma bisa dapat 1 atau 2, teman-teman cuma bisa master 1 atau 2 atau 3. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu sombong, begitu arogan, merasa bahwa dia itu bisa memahami Tuhan. Tuhan tuh harusnya kayak gini. Kenapa Tuhan biarkan aku mengalami penderitaan kayak gini? Harusnya Tuhan kayak gini dong. Kalau Tuhan sayang sama aku, Tuhan harusnya kayak gini dong. Seakan-akan kita itu lebih bijaksana dan lebih mengerti daripada Tuhan. Nah, wong kamu tak tanya matematika aja belum tentu bisa jawab kok. Tak kasih ujian matematika aja mungkin kamu dapat 0 atau dapat 30. Bagaimana mungkin kamu berharap dengan sombongnya mengetahui Tuhan yang maha besar? Teman-teman paham maksudku? Maka hatimu itu tidak akan pernah bisa dibentuk, teman-teman. Kalau teman-teman itu sombong, hatimu itu akan jadi keras kalau kamu itu sombong. Belum lagi, ditambah lagi ya, ini tambahan lagi, masih dalam membahas hati yang sombong, hati kita yang sombong. Orang yang sombong itu biasanya punya masalah sama kebebasan. Punya isu dengan isu, gimana sih ngomongnya? Punya masalah atau punya isu tentang freedom, kebebasan. Orang yang sombong pasti punya masalah dengan kebebasan. Makanya teman-teman akan temukan orang-orang yang ngomong kayak gini. Ngapain sih ikut Tuhan? Ikut Tuhan tuh susah. Kebanyakan aturan. Ini nggak boleh. Zaman kayak gini free sex nggak boleh. Zaman kayak gini masturbasi nggak boleh. Kan masturbasi nggak melukain orang lain. Kenapa nggak boleh? Kenapa sih gereja itu banyak aturan? Kenapa sih harus ke gereja hari Minggu? Kan bisa doa di rumah. Kenapa sih gereja itu ngelarang ini, ngelarang itu? Kenapa Tuhan itu ngelarang ini, ngelarang itu? Pernah nggak dengar orang-orang yang kayak gitu? Punya masalah dengan hal yang seperti itu. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dan dia merasa dibatasi. Jadi orang yang sombong selalu punya masalah dengan kebebasan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kebebasan mereka itu dibatasi oleh Tuhan, dibatasi oleh gereja. Mereka merasa bahwa Tuhan atau gereja itu limit their freedom. Paham ya? Jadi mereka selalu punya masalah dengan kebebasan. Sekarang aku mau tanya dulu. Ini udah waktunya belum sih? Masih agak lama kan? Aku mau tanya dulu. Kalau misalkan aku tanya teman-teman definisi kebebasan, ya, misalkan aku tanya gini, menurut kamu orang yang bebas itu orang yang gimana? Atau orang yang bisa apa, gitu ya? Jadi orang yang bebas itu orang yang seperti apa, misalkan? Itu pertanyaanku ya, definisi. Aku minta kamu memberikan aku definisi kebebasan. Nggak perlu yang muluk-muluk, yang general aja. Orang yang bebas itu orang yang gini-gini loh, bisa gini-gini loh, ya. Aku mau tanya dulu ke salah satu. Jangan takut ya, nggak usah leave meeting gara-gara aku mau tanya ya. Jangan sampai ada yang leave meeting. Mungkin aku mau tanya Cik Shirley deh. Yang keluar di layarku. Misalkan aku tanya kamu nih, Cik, definisi kebebasan buat kamu itu apa? Orang yang bebas itu orang yang seperti apa? Ya, yang nggak terikat aturan. Oke. Oke ya? Oke. Udah, sebenarnya aku mau tanya banyak orang, tapi karena Cik Shirley udah jawabannya itu pas banget, jadi aku nggak perlu tanya lagi yang lain. Oke, thank you, Cik. Jadi Cik Shirley bilang bahwa kebebasan, orang yang bebas adalah orang yang tidak terikat oleh apapun. Betul ya? Nggak dibatasi oleh apapun. Betul ya? Cik Shirley bilang kayak gitu ya. Orang yang bebas adalah orang yang tidak terikat oleh apapun. Jadi mungkin general term-nya kita bilang gini. Orang yang bebas bagi kita adalah orang yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Betul ya? Nggak terbatas, nggak ada batasan. Banyak orang berpikir bahwa definisi kebebasan adalah ketika seseorang bisa lakukan apapun. Perhatikan kata-kata ini. Apapun yang dia mau. Tapi teman-teman harus sadar bahwa di dunia ini, itu tidak pernah ada yang namanya kebebasan yang absolut. Artinya apa? Tidak pernah ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Itu teman-teman harus paham. Dimanapun teman-teman menginjakkan kaki di muka bumi, tidak pernah ada kebebasan tanpa aturan. Tidak pernah ada kebebasan tanpa batasan. Contoh, olahraga, basket. Ada nggak aturan di permainan basket? Ada kan? Contohnya apa? Kalau mau main basket, ya kalau main di dribble. Nggak boleh, nggak di dribble. Ya kan? Atau misalkan basket itu punya ini loh, apa namanya? Line, garis. Artinya apa? Kalau mau main basket, boleh. Pokoknya di dalam, jangan keluar. Betul nggak? Itu kan salah satu aturan main basket. Bisa nggak aku bilang kayak gini? Aku lagi main basket nih ya. Terus aku kempit bolanya. Terus aku jalan, nggak aku dribble. Terus aku masukin ke gawang. Terus ketika wasitnya bilang, loh, kok kamu kempit? Kan harusnya di dribble. Ya kan terserah aku. Aku yang pegang bola kok, aku punya kebebasan. Bisa nggak teman-teman bilang gitu? Nggak bisa. Olahraga lain misalkan, catur. Hal yang paling yang keluar di kepala aku ya sekarang, catur. Aturan di catur apa? Misalkan, aku nggak main catur sih. Catur misalkan, aturan yang paling simpel.
Kalau main catur itu harus gantian, alternate. Betul nggak? Player A, terus player B. Player A, player B. Bisa nggak aku main catur, jalan, terus lawanku mau jalan, aku tampol tangannya, aku jalan lagi. Dia mau main, aku tampol lagi, aku jalan lagi. Terus dia bilang, loh kamu kok jalan terus? Ya terserah aku. Karena aku punya kebebasan. Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Nggak bisa. Teman-teman harus ingat bahwa di dalam kehidupan ini tidak pernah ada kebebasan tanpa batas. Dunia ini, budaya kita akan selalu mengajarkan teman-teman bebas. Kalau teman-teman bisa lakukan apapun. Teman-teman akan temukan itu. Tetapi gereja mengajarkan kebebasan itu selalu punya batas. Itu sebabnya aku tuh suka lihat artikel-artikel luar negeri gitu ya. Amerika, apa yang lagi terjadi di Amerika gitu, di mana, di Hong Kong gitu. Di Amerika itu gereja lagi gencar-gencarnya melawan orang-orang yang pro aborsi. Aku berharap nggak ada yang pro aborsi di sini ya, karena teman-teman Katolik, Kristen. Orang yang pro aborsi, dia akan bilang kayak gini, tagline mereka yang paling bombastis adalah gini, my body, my choice. Badanku, pilihanku. Aku boleh lakukan apapun terhadap badanku. Jadi kalau aku mau aborsi, that's my freedom. I'm free to do that. Tapi teman-teman harus ingat, Santo Yohanes Paulus II, maka saya akan berikan teman-teman definisi yang benar tentang kebebasan. Supaya teman-teman nggak pergi kemana-mana sebagai anak muda. Definisi kebebasan yang benar adalah, Santo Yohanes Paulus II, dia pernah katakan, dia pernah katakan gini, kebebasan itu bukan teman-teman bisa melakukan apapun yang kamu mau, tetapi ketika kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. It's not about you can do whatever you want, but you do what you are supposed to do. Ketika teman-teman melakukan apa yang seharusnya teman-teman lakukan, itu kebebasan. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan apa yang tidak seharusnya teman-teman lakukan, itu bukan kebebasan. Itu namanya abuse of freedom, penyalahgunaan kebebasan. Paham? Paham ya? Nah, teman-teman harus paham, buat banyak di antara kita yang bilang, kenapa sih gereja itu banyak aturan? Kenapa sih aku harus hari Minggu ke gereja? Kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu? Kayaknya ini dosa, itu dosa. Teman-teman harus tahu bahwa gereja itu nggak kurang kerjaan untuk membatasi gerakmu. Gereja itu bukan sebuah institusi yang kurang kerjaan untuk membatasi setiap kebebasanmu. Enggak. Gereja itu sedang mencintai kamu, dan gereja itu berusaha untuk melindungi kamu melalui aturan yang dibuat, supaya segala sesuatunya itu menjadi jelas. Sama dengan kayak gini, gereja itu mau bilang gini loh, kamu tuh boleh main basket, kamu mau lari kemanapun tuh boleh, terserah kamu, selama kamu itu ada di dalam garis. Itu yang gereja sedang lakukan. Mereka sedang protek kamu. Kenapa? Karena gereja tahu, Tuhan tahu, bahwa kalau kamu selangkah aja keluar dari garis, kamu akan dipenalti. Selangkah aja kamu keluar dari garis, kamu sedang abuse of freedom. Kamu sedang abuse freedommu. Kamu nggak lagi bebas, tapi kamu sedang menyalahgunakan kebebasan. Itu sebabnya teman-teman harus bisa memandang. Orang yang sombong, itu orang yang akan selalu memandang hukum Tuhan, aturan Tuhan, apa yang diberikan oleh gereja sebagai sebuah halangan, sebagai sebuah batasan. Tetapi kalau teman-teman bisa melihat bahwa hukum Tuhan itu diberikan untuk menjaga teman-teman, maka teman-teman akan punya perspektif yang sangat berbeda. Paham ya? Sama dengan kayak gini. Teman-teman tahu hukum gravitasi nggak? Ada yang di sini lulus SD nggak? Semua lulus SD lah ya. Hukum gravitasi. Aku mau tanya sekarang. Apa hukum gravitasi? Sebentar. Stella Clarissa. Ada orangnya? Nggak ada. Stella? Nggak ada. Anu aja deh lah, biar cepet. JJ, hukum gravitasi apa? Yang dilempar ke atas jatuh ke bawah. Hukum gravitasi bilang, apa yang dilempar ke atas, itu akan jatuh ke bawah. Bayangkan, kalau ada orang yang sombong, terus bilang kayak gini, ngapain kamu bilangin aku soal hukum gravitasi? Sama kamu. Terus dia naik ke lantai 20, nggak usah ngelarang-larang aku. Terus dia lompat dari lantai 20 ke bawah, berpikir bahwa dia bisa melawan hukum gravitasi. Apa yang terjadi? Dia lompat dari lantai 20. Jadi penyetan, mati. Iya kan? Artinya apa? Ketika engkau melewati batas, ketika kamu melewati batas sebuah hukum, sebuah aturan, sebenarnya kamu itu sedang mendatangkan celaka atas dirimu sendiri. Itu sebabnya gereja itu berusaha untuk melindungi kamu. Gereja mau katakan kalau kamu terus lakukan free sex, kamu berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dari free sex. Gereja mau bilang sama kamu bahwa kamu tidak akan pernah bahagia. Gereja itu berusaha untuk memberikan kamu sebuah pemahaman
bahwa kebahagiaan yang benar-benar kamu bisa dapatkan itu dari sebuah hubungan yang sehat. Itu sebabnya gereja itu berusaha untuk melindungi kamu. Itu sebabnya orang yang sombong tidak akan pernah bisa melihat itu. Orang yang sombong akan selalu merasa bahwa dia dibatasi. Maka hari ini saya mau teman-teman untuk melihat ini. See the idea bahwa setan, iblis itu selalu berusaha agar membuat hatimu itu jadi keras. Dia selalu berusaha untuk buat hatimu itu jadi membatu. Itu sebabnya sebelum aku tutup tanah yang pertama, ada satu quote bagus dikatakan oleh Saint Augustine. Dia bilang, ada 3 kebajikan atau 3 hal yang diperlukan supaya orang itu bisa masuk surga. Apa? Yang pertama, first, humility. Second, humility. Third, humility. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah kerendahan hati. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Sebab orang yang rendah hati, itu pasti orang yang bisa dibentuk. Sedangkan orang yang sombong, orang yang tidak mampu mengampuni, dia tidak akan pernah bisa dibentuk sampai kapanpun. Nah, hari ini, saya mau tanya teman-teman. Mungkin malam ini teman-teman harus refleksi, lihat dirimu masing-masing. Where and why is your heart itu hard? Ya, di mana dan kenapa hatimu itu menjadi keras? Itu pertanyaan yang mungkin teman-teman harus tanya. Dan kalau engkau temukan hatimu malam ini itu keras, ada bagian dari hatimu yang keras, mungkin teman-teman harus saatnya bilang sama Tuhan, I think Lord, please break my heart. Tuhan, tolong bantu aku untuk hancurkan hatiku. Dan teman-teman harus tahu bahwa sesuatu yang dihancurkan itu pasti sakit. Ada prosesnya. It might hurt. It hurts much. Tetapi teman-teman harus tahu, tidak ada itu sebabnya dikatakan bahwa tidak ada jalan bagi Tuhan. Kadang-kadang tidak ada jalan bagi Tuhan untuk bisa masuk ke hatimu, kecuali dengan menghancurkannya. Ketika hatimu sudah terlanjur membatu, satu-satunya jalan Tuhan bisa masuk, itu dengan menghancurkannya. And it might hurt much. Yang kedua, tipe tanah yang kedua. Kita cepat ya, supaya aku tahu teman-teman udah ngantuk, bosan gitu ya. Yang kedua adalah, dikatakan di sana ada benih itu jatuh di tanah yang berbatu, stony places. Dikatakan di sana bahwa dia tumbuh, ya, benihnya itu sprout, benihnya itu apa sih bahasa Indonesia? Benihnya itu kebuka, tumbuh, keluar akar. Tetapi karena di dalam tanah itu ada banyak batu, ya, batunya banyak di dalam tanah, sehingga akarnya itu nggak bisa tumbuh dalam, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi tanahnya itu sebenarnya bagus, cuman karena terlalu banyak batu, dia nggak bisa berakar. Benihnya itu nggak bisa keluar akar dan akhirnya mati. Maka hal kedua yang saya mau katakan bahwa kalau engkau ingin hati yang bisa dibentuk, maka hal kedua, do not be shallow. Jangan jadi orang yang dangkal. Jangan miliki hati yang dangkal. Jangan pernah jadi pengikut Tuhan yang dangkal. Ya, do not be shallow. Maka pertanyaannya malam hari ini adalah, let's just be honest. Pertanyaan buat kita semua. Where are you shallow? Di mana teman-teman merasa dangkal? Teman-teman harus tahu bahwa banyak orang yang hidupnya menjadi orang Katolik yang dangkal. Artinya apa? Orang Katolik yang dangkal itu ya ikut Tuhan, tapi cuma sementara, gitu ya. Ketika mereka dihadapkan pada sebuah situasi atau tantangan iman, they just walk away. Ya, dia bilang dia ikut Tuhan, yes. Minggu ke gereja, iya. Tetapi sekali ada permasalahan dalam hidup, sekali ada tantangan sedikit aja, they just walk away. Mereka nyerah, mereka nggak mau. Itu sebabnya teman-teman akan temukan orang-orang yang pelayanan di gereja, gitu kan, rajin, terus berantem sedikit sama orang akhirnya mundur. Kenapa? Why? Shallowness. Terus misalkan teman-teman lihat orang yang dibaptis misalkan, bertobat nih, ikut Tuhan, semangat. Terus habis itu ketemu teman-teman yang lama, teman-teman dugem, terus teman-teman dugem bilang, kayaknya aku nggak suka kamu deh. I don't like the Catholic version of you. Terlalu rohani. Terus akhirnya walk away. Kenapa? Karena nggak bisa lagi fit in sama teman-teman yang lama. Kenapa? Why? Shallowness. Atau mungkin bahkan teman-teman akan temukan banyak orang Katolik yang misalkan pergi ke restoran makan, bahkan buat tanda salib aja, malu. Banyak loh orang Katolik yang pergi ke rumah, misalkan ada di public area, hanya untuk mengakui dirinya sebagai orang Katolik aja, dia malu. Bayangkan dia katakan, aku mau ikut Tuhan, aku Katolik, aku dibaptis, tetapi hanya untuk berkata bahwa aku orang Katolik saja, untuk buat tanda salib di depan umum aja malu.
Why? Too shallow. Terlalu dangkal. Nah, teman-teman harus ingat, remember this, that you don't want to stay in the shallow. Teman-teman nggak akan pernah mau untuk berada di kedangkalan terus. Teman-teman kalau ingat ada satu, aku nggak baca lagi ayatnya, teman-teman pasti tahu. Satu hari Yesus datang ke danau Genesaret, kemudian di sana ada Petrus, ada beberapa orang yang lain. Yesus datang ke sana, kemudian Yesus naik ke atas perahunya Petrus. Waktu itu Petrus lagi bersihin jala. Ingat nggak kisah itu? Karena apa? Karena Petrus habis berusaha untuk nangkap ikan semalaman tapi nggak dapat apa-apa. Ya, Petrus berusaha nangkap ikan semalaman, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian di pagi hari Yesus datang. Kemudian Yesus bilang gini, Yesus lakukan satu mujizat. Apa? Yesus membuat mujizat bagi Petrus, yaitu apa? Petrus akhirnya berhasil menangkap ikan yang begitu banyak sampai jalannya mau koyak, dikatakan. Betul nggak? Ingat nggak kisah itu? Jadi Yesus membuat mujizat, akhirnya Petrus yang semalaman aslinya nggak bisa dapat ikan, akhirnya bisa dapat ikan. Dan jumlahnya sebegitu banyak sampai jalannya itu mau robek. Tetapi sebelum Yesus melakukan mujizat, apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus? Dia katakan gini, ada di Lukas 5:4, teman-teman catat aja, Lukas 5:4. Yesus katakan gini sama Petrus sebelum dia lakukan mujizat, memberikan ikan yang begitu banyak sama Petrus. Dia katakan gini, bertolaklah ke tempat yang lebih salah. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi sebelum Yesus memberikan mujizat, yaitu ikan yang begitu banyak, Yesus minta Petrus yang kapalnya itu bersandar di tepi, di tempat yang dangkal, Yesus minta Petrus pindah ke tempat yang dalam. Perhatikan, Yesus nggak cuma bilang gini, pergi ke tempat yang lebih dalam. Enggak, Yesus nggak bilang lebih dalam. Yesus bilang, pergi bertolak ke tempat yang dalam. Dalam bahasa Latin dikatakan duc in altum, go into the deep. Artinya apa? Yesus mau Petrus itu menjadi orang yang bisa masuk ke kedalaman hati. Punya kedalaman iman, nggak cuma ada di tempat yang dangkal. Dan Tuhan mau teman-teman punya hati yang sama. Kalau teman-teman putuskan untuk ikut Yesus, jangan jadi orang yang mediocre. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Hari ini ke gereja, minggu depan enggak. Pelayanan iya, tapi dosa juga iya. Minggu, Tuhan, Senin sampai Sabtu, dosa. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hidup di dalam kedangkalan, tidak akan pernah bisa dibentuk. Kenapa? Ya karena dia cuma kasih setengah-setengah. Jadi teman-teman paham ya? Perhatikan ini. Kedangkalan hatimu itu hanya akan membuat engkau memberikan kepada Tuhan. Bukan apa, aku ulangin ya, ini penting ya. Kedangkalan hatimu itu akan membuat engkau memberikan kepada Tuhan bukan yang utama, tapi yang sisa. Orang yang setengah-setengah, orang yang dangkal hidupnya, itu akan senantiasa memberikan kepada Tuhan itu yang sisa, kayak food scrap, kayak kasih makan kucing, tahu nggak? Teman-teman makan dulu, terus ada tulangnya, teman-teman kasih ke kucing. Orang yang dangkal akan memberikan kepada Tuhan itu bukan yang utama, tapi yang sisa. Oh Tuhan, aku doa kalau sempat. Pernah dengar orang kayak gitu? Oh Tuhan, aku ke gereja nanti ya kalau udah ke mall. Ke mall ternyata sampai malam. Terus akhirnya ya udahlah Tuhan, capek, minggu depan aja. Jadi engkau memberikan kepada Tuhan bukan yang utama, tapi yang sisa, kayak kasih makan kucing. Dan teman-teman harus tahu bahwa orang yang hidupnya dangkal, itu tidak akan pernah bisa dibentuk. Percaya sama saya. Kalau teman-teman mau bisa renang, kalau teman-teman mau belajar renang, teman-teman mulai dari mana? Kolam anak-anak yang dangkal, yang cuma selutut. Tetapi kalau teman-teman mau bisa renang, teman-teman tidak akan pernah diam di kolam yang dangkal sampai seumur hidup. Teman-teman akan pindah ke tempat, teman-teman harus bahkan pindah ke tempat kolam yang dalam. Itu sebabnya orang yang mau dibentuk, dia harus belajar untuk memberikan hati yang gak lagi dangkal, tapi dalam. Maka teman-teman harus belajar untuk menjadi orang Kristen, orang Katolik yang dalam. Yang terakhir, nomor 3. Kualitas tanah yang ketiga. Dikatakan di sana bahwa benih itu ditabur, dia tumbuh baik, tetapi di tanah yang ketiga ada semak duri yang juga tumbuh. Jadi selain benih, ada spesies lain yang tumbuh. Sehingga akhirnya apa? Spesies lain yang tumbuh ini, semak duri yang tumbuh ini, akhirnya menghimpit benih yang baik. Akhirnya benihnya apa? Mati. Dan dikatakan di sana kalau teman-teman baca perumpamaan arti perumpamaan, nanti teman-teman baca lagi, teman-teman akan dikatakan di sana bahwa semak duri itu adalah apa? Dikatakan bahwa itu adalah worry of the world, ketakutan, kecemasan akan dunia, dan deceitfulness of wealth.
kekayaan dunia, harta dunia. Maka hal ketiga, kalau teman-teman mau hati teman-teman dibentuk, kalau teman-teman mau hati teman-teman itu bisa diajar. Yang ketiga, do not be worldly. Jangan terlalu jadi duniawi. Ya, do not be worldly. Masalah kita sebenarnya sekarang 21st century, orang-orang Kristen 21st century sebenarnya adalah yang nomor 3 biasanya. Tentang deceitfulness of wealth, kekayaan, kenikmatan dunia. Kekayaan dunia itu seringkali menghimpit benih sehingga orang itu tidak bisa diajar. Orang itu tidak bisa dibentuk. Kita tuh harus tahu bahwa kita itu sekarang hidup di dunia. Aku kalau di firman yang sebelumnya aku bilang bahwa kita itu hidup antara sekarang temporal yang sementara, tetapi kita itu juga warga negara kerajaan surga. Kita itu punya eternal life. Jadi kita itu punya 2. Dan karena kita itu hidup di dunia yang sekarang, seringkali kita itu lebih mementingkan kecemasan-kecemasan atau harta-harta atau segala kenikmatan dunia. Uang, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu tidak bisa berdiri di 2 kapal. Teman-teman harus pilih. Ketika aku bilang bahwa teman-teman nggak boleh jadi duniawi, aku tidak sedang bilang bahwa teman-teman nggak boleh kerja, teman-teman nggak boleh jadi kaya. Enggak. Gereja itu nggak pernah ngelarang kamu jadi kaya. Gereja nggak pernah ngelarang kamu jadi orang yang rajin kerja. Enggak. Tuhan nggak pernah ngelarang kamu. Tapi apa? Yang dibahas di sini adalah soal prioritas. Perhatikan ini. Kita bicara soal prioritas. Ketika kita bicara soal prioritas, artinya adalah gini. Setiap anak Tuhan, ketika dia dihadapkan pada pilihan antara kerajaan surga dan kenikmatan dunia, setiap anak Tuhan harus bisa dengan yakin memilih, aku pilih kerajaan surga, aku pilih kekekalan daripada yang sementara. Bukan berarti ini nggak penting, tetapi prioritas bicara mana yang kamu tempatkan lebih utama dan lebih dulu. Teman-teman paham? Kenapa? Karena kalau prioritasmu sebagai anak-anak Tuhan itu keliru, terus kamu taruh kecemasan dunia, kekayaan dunia itu di atas, dibanding segala sesuatu yang sifatnya surgawi, maka cepat atau lambat kekayaan dunia, kekhawatiran dunia itu akan menghimpit, dan kamu akan jadi mati. Maka kita bicara soal prioritas. Itu sebabnya Santo Paulus katakan gini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bawah bumi. Itu sebabnya teman-teman akan lihat, aku kasih contoh konkret. Orang yang prioritasnya salah, orang yang lebih memprioritaskan kerajaan dunia, kenikmatan dunia daripada kerajaan surga, akan jadi orang yang pelit. Dia nggak akan bisa generous. Kenapa? Karena dunia ajarkan kita untuk selalu get more and more. Paham ya? Dunia itu ajarkan kita untuk selalu kerja sebanyak-banyaknya, kumpulin sebanyak-banyaknya, pokoknya buat kamu, get more and more. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus itu agak illogical. Yesus itu agak aneh. Dia bilang, kamu itu akan lebih terberkati, kamu akan lebih bahagia kalau kamu itu memberi daripada menerima. Pernah dengar itu nggak? Itu bagi dunia, tagline itu nggak masuk akal. Bagaimana orang bisa lebih bahagia memberi daripada menerima? Nggak mungkin. Tetapi Yesus ajarkan, lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya banyak orang yang jadi begitu kikir, karena kekhawatiran dunia membuat dia mati, akhirnya dia itu nggak bisa lagi jadi generous. Dia nggak bisa lagi jadi orang yang murah hati. Itu sebabnya kalau teman-teman perhatikan, kenapa pada saat awal-awal pandemi, teman-teman lihat kan banyak orang yang kumpulin masker segitu banyak, kumpulin banyak hal, ditimbun segitu banyak buat dirinya sendiri. Ketika ditanya orang lain gimana, ya urusan mereka. Yang penting aku selamat. I get more and more. Orang lain nggak peduli. Jualan masker, udah tahu masker itu langka, dijualnya begitu mahal supaya untung. Terus pertanyaannya gimana sama orang-orang yang nggak mampu? Nggak peduli. Terserah mereka. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang punya tipe tanah yang seperti ini, yang terlalu duniawi, yang lebih mementingkan apa yang duniawi daripada surgawi, nggak akan juga bisa dibentuk. Kenapa? Karena pikirannya terus kepada hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya ada satu quote yang sangat indah, yang saya sangat suka. Dia katakan dari Santo John de Bosco, teman-teman harus catat ini baik-baik. Patri ini, ukir ini di hatimu. Dia katakan gini, walk with your feet on earth, but your heart in heaven. Berjalanlah dengan menapakkan kaki di dunia, tetapi dengan hati terarah ke surga. Supaya teman-teman tidak dimakan oleh kecemasan-kecemasan dunia. Dan yang terakhir,
kualitas tanah yang terakhir adalah kualitas tanah yang paling baik, good soil. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang gembur, sehingga firman Tuhan itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Saya mau teman-teman buka ayat terakhir. Yohanes 1, 5, dan 8. Yohanes 1, 5, dan 8. Yohanes 1, 5, dan 8. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan ini, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Perhatikan ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dengan ini Bapakku dipermuliakan, yaitu supaya kamu berbuah banyak. Sebenarnya tujuannya supaya hati bisa dibentuk itu cuma satu. Supaya kita itu bisa berbuah. Goal kita itu punya hati yang bisa dibentuk itu supaya kita itu bisa berbuah. Orang akan tanya, loh kenapa kok ada yang 100, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya cuma mau katakan bahwa selama engkau itu berbuah, itu sudah cukup buat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membandingkan kamu dengan yang lain. Oh, kamu kok cuma 100 sih, dia kok 60. Kamu kok cuma 30 sih, dia lo bisa 60, dia bisa 100. Tuhan itu bukan tipe Tuhan yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah teman-teman itu berbuah. Tuhan itu bukan Tuhan yang membanding-bandingkan kita. Oh, kehebatanmu, kehidupan spiritualmu itu lebih baik daripada si A, si B. Enggak, Tuhan itu enggak lakukan itu. Tuhan cuma mau satu hal. Supaya kita itu melekat kepada Tuhan, dan supaya kita itu bisa berbuah. Mungkin buahnya cuma 5 kali lipat mungkin. Bagi Tuhan itu nggak penting. Yang Tuhan lihat adalah kamu sudah berbuah. Dan itu yang Tuhan mau. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Makanya saya katakan, selalu mulai dari hal-hal yang kecil. Teman-teman nggak perlu berusaha jadi orang yang kudus itu dengan cara-cara, langsung masuk seminari, gitu, jadi suster, gitu. Udah nikah, keluar, aku mau jadi suster lah, aku mau berbuah banyak. Gitu. Nggak perlu. Teman-teman bisa berbuah dalam banyak hal-hal kecil yang teman-teman bisa lakukan dimanapun teman-teman berada. Dan teman-teman harus tahu bahwa untuk bisa berbuah itu ada prosesnya. Kayak aku bilang. Dan proses itu selalu menyakitkan. Proses itu selalu menyakitkan. Aku tuh selalu menggambarkan, kalau teman-teman hati ini sudah keras, teman-teman mau dihancurkan. Kalau di sana ada begitu banyak batu, dan teman-teman mau Tuhan ambil batu itu di dalam hatimu. Maka teman-teman harus tahu, aku selalu membayangkan kayak dokter gigi. Aku tuh paling takut ke dokter gigi. Ya, paling takut gigiku bolong. Dan mau sombong sedikit. Aku gigiku nggak pernah bolong sejak lahir. Kenapa? Karena setiap 6 bulan sekali, aku pasti ke dokter gigi. Entah untuk dicek atau dibersihin. Kenapa? Karena aku nggak mau punya sakit gigi. Aku paling takut ke dokter gigi. Karena untuk lihat alatnya dokter gigi yang ada hook-nya aja, sama airnya yang disemprot yang begitu keras tekanannya, itu aku udah takut. Dan teman-teman bisa bayangkan, setiap orang yang dicungkil ini ya, kalau misalkan ada gigimu ya, perlu dioperasi karena gigimu tumbuhnya miring, setiap kali dioperasi dicungkil, pasti sakit. Setelah itu pasti bengkak, teman-teman nggak bisa makan. Itu sebabnya teman-teman harus tahu, bahwa untuk teman-teman bisa punya hati atau punya tanah yang baik, supaya hati teman-teman itu yang keras bisa dihancurkan, yang ada batunya itu bisa dicungkil, teman-teman harus lewati proses, dan itu bakal menyakitkan. Teman-teman harus ingat itu. Maka jangan pernah mengeluh sama Tuhan, Tuhan kok kamu kasih aku masalah seperti ini, Tuhan kenapa kamu biarkan aku melalui hal-hal seperti ini. Teman-teman harus tahu, bahkan mungkin hal-hal yang engkau alami hari ini adalah salah satu cara Tuhan untuk bisa membentuk hatimu, supaya bisa jadi lebih baik. Malam ini doaku cuma satu sih. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Betul ya? 2 hari lagi kita akan merayakan Pentakosta. Maka hari ini, malam hari ini, setelah acara Kombas ini, saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Berdoa sendiri untuk dirimu. Ingat bahwa teman-teman adalah penjaga hatimu sendiri. Gak ada orang lain yang bisa ubah hatimu selain kamu dan Tuhan. 2 orang ini, kamu dan Tuhan. Maka di saat yang paling mulia ini, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Berdoa untuk dirimu sendiri. Supaya siapa saja di antara kita yang ada di tempat ini yang mungkin hatinya begitu terluka, itu bisa dipulihkan. Semoga semua hati-hati kita yang keras itu bisa dilembutkan,
supaya setiap hati yang ada di tempat ini yang mungkin selama ini masih dangkal, itu bisa punya kedalaman iman. Dan biarlah melalui hari raya Pentakosta yang kita rayakan hari Minggu, bisa membuat setiap dari kita yang mungkin hatinya sudah terlalu hancur, Roh Kudus bisa ubah, dan Roh Kudus bisa berikan hati yang baru. Sehingga kita punya hati yang utuh, yang indah, disposisi yang tepat, yang benar, untuk bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Balikin ke Akwi. Amin. Terima kasih, Frater. Oke, teman-teman semuanya, barusan adalah sharing dari Frater Tommy tentang Teachable Heart. Dan sekarang kita masuk ke sesi untuk tanya jawab ya, Frater ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya, jempol? Boleh, Jempol. boleh. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh langsung unmute speakernya. Jadi langsung nanya aja. Atau mau lewat chat juga boleh ya. Kalau teman-teman ada yang nggak mau nyalain speaker, mau tanya lewat chat aja juga boleh. Nanti aku akan bantuin buat sampein pertanyaannya ke Frater Tommy. Akui, saya yang mau bertanya. Oh. Ya, Silakan. saya cuma mau tanya, Frater umur berapa? Ini siapa sih? Oh, Cipinpin. Oh, Frater umur 29. Sekarang umurnya 29. Masih muda kan? Kalau aja. Kenapa belum naik ke jadi pastor, Frater? Cepat sedikit, Frater, biar bisa jadi pastor. Itu doa saya. Kalau Amin. semua pastor muda seperti Frater Tommy udah melangkah jadi pastor, aman, saya bilang. Kenapa? Pengetahuannya dalam, hikmatnya penuh. Jadi urapannya juga besar. Dari tadi saya mendengar. Jadi bersyukur anak-anak muda sekarang mendapat seorang Frater Tommy yang bisa membimbing seperti ini. Pemahamannya gampang, dicernanya juga gampang, dan saya percaya pasti banyak perubahan. Ya. Nah, itu tadi penguraiannya menurut saya sangat bagus sekali, dan saya sendiri dapat banyak dari Frater. Jadi beruntung saya malam hari ini bisa ikut, ya. Jadi paling tidak saya belajar banyak. Cuman satu pertanyaannya tadi saya waktu Frater bilang hati yang luka. Kalau hati yang luka sama juga dengan virus yang mencemari sekeliling kita. Yang parahnya adalah kadang-kadang dapatnya orang luka sama luka, dan dia jadi ibarat kayak disambut. Itu yang paling parah. Nah, kalau ada orang bertanya, misalkan luka yang seperti itu sering kali dia mau buang, tapi berulang kali karena dia disakiti, kan nggak gampang, Frater. Untuk membuang satu luka itu butuh proses yang begitu lama. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya, kan kadang-kadang gini, orang itu bilang tidur aja bisa ngebayang. Ya dong, tidur aja bisa ngebayangin. Apalagi kalau keinget, kadang-kadang muncul masalah-masalah itu yang membuat dia tidak bisa bertahan dan teringat kembali. Nah, menurut Frater, apa kiat-kiatnya supaya teman-teman juga bisa mengerti caranya gimana kira-kira? Kalau saya lihat kan Frater mukanya terang benderang, senyum terus, ya kan? Nah, kiat-kiatnya coba Frater. Oke. Jadi aku jawab pertanyaannya Cipinpin. Tapi pertanyaan ini aku akan jawab secara personal karena memang kalau teman-teman tanya, pertama satu hal yang aku percaya bahwa kita harus mengakui bahwa tidak mudah ketika kita menghadapi orang yang terluka. Dalam artian bahwa ketika ada orang yang terluka, kita harus hargai mereka. Karena aku pribadi, kalau aku boleh recall kehidupanku ya, aku nggak pernah merasa bahwa aku sampai pernah terluka yang sampai begitu dalam. Aku merasa aku nggak pernah. Dan puji Tuhan aku bersyukur. Maka itu mungkin kalaupun aku memberikan jawaban, aku akan memberikan jawaban melalui sudut pandangku. Sebagai orang yang tidak pernah terluka begitu dalam. Tetapi aku pernah punya beberapa teman yang sharing, yang cerita, yang aku tahu bahwa hidupnya sangat terluka. Hidupnya sangat, ya kasihan lah istilahnya. Bahkan untuk kalau aku membayangkan aku ada di sepatu mereka gitu kan, jalan di sepatu mereka, mungkin aku juga nggak yakin apakah aku bisa kuat gitu. Tetapi kenyataannya adalah ada begitu banyak, kalau teman-teman mau membuka diri aja misalkan. Mau membuka diri, ada begitu banyak, teman-teman bisa cari melalui media, manapun.
Teman-teman bisa lihat ada begitu banyak orang yang hidupnya terluka, tetapi mereka bisa pulih. Terus-terusan terluka, tapi bisa pulih. Kalau teman-teman tanya gimana kiat-kiatnya, ya satu-satunya cara menurut aku ya, ini menurut aku, hal yang bisa dilakukan adalah hanya orang yang bisa dekat dengan Tuhan, hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Itu yang akan bisa terus bertahan. Aku masih ingat cerita tentang, kalau nggak salah dari Injil Matius, ada orang mendirikan rumah, yang satu didirikan di atas pasir, yang satu didirikan di atas batu. Ingat ya? Terus kemudian ada badai, ada hujan, ada banjir. Pertanyaannya banjirnya, hujannya kena rumah yang mana? Yang di atas pasir atau di atas batu? Dua-dua kan? Dua-dua kena. Cuma teman-teman harus ingat bahwa rumah itu artinya apa? Bahwa setiap orang baik dia dekat dengan Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan akan mengalami permasalahan dalam hidup. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas pasir, dengan seketika ketika masalah itu datang, dia nggak punya pegangan. Maka dia akan hancur. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas batu, orang yang lekat, erat dengan Tuhan, dia akan mampu bertahan. Maka jawaban saya cuma satu kiat-kiatnya. Ya harus hidup dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita penghiburan. Dan itu yang selama ini aku lihat dari teman-temanku yang ada di seminari, ketika mereka menceritakan kisah hidupnya. Yang aku nggak pernah bisa bayangkan bagaimana mungkin keluarga bisa kayak gini dan lain sebagainya, bisa hancurnya seperti ini, sangat-sangat luar biasa hancur. Tapi toh mereka buktinya sekarang jadi orang-orang yang mampu mengampuni. Bahkan mereka bisa jadi orang yang melayani orang lain. Mereka bisa jadi frater. Hidupnya mereka lebih kudus daripada saya. Hidup doanya lebih luar biasa. Padahal mereka lebih tersakiti daripada saya. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, lekat sama Tuhan, itu akan lebih mudah untuk mengampuni dirinya sendiri dan untuk mengampuni orang lain. Jadi mungkin jawabanku cuma satu sih, Bin. Kedekatan hidup dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, satu lagi saya bertanya, ordonya kamu apa? Oke, jadi teman-teman aku ada di Ordo. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman mau jadi Romo, teman-teman pilih kelompok ya. Kayak Romo itu punya kelompok-kelompoknya, mau kelompok A, kelompok B, kelompok B. Kalau nggak ngerti Ordo ya, kelompok. Aku ada di Ordo Pewarta, bahasa Inggrisnya Order of Preacher. Ada yang bilang Ordo Pengkhotbah, terserah mau pengkhotbah, pewarta. Dalam bahasa Inggris Order of Preachers. Pantesan ya. Very good. Kita doakan ya. Sukses selalu, frater, sehat selalu, dan terus Thank jadi you. imam yang Ranjani. Amin. Makasih banyak untuk jawabannya. Thank you, Cipin. Thank you. Amin. Semoga sebentar lagi kita bisa panggilnya father ya, bukan frater. Amin. R-nya hilang. Soalnya bulan lalu banyak banget yang salah ngomong. Romo. Tinggal akui mau nggak tuh lamar jadi Romo? Aduh, biasanya aku kalau ada yang kasih doa, aku bilang amin. Tapi yang satu ini susah diaminin ya. Mau Cipinpin jadi perpanjangan tangan Tuhan, tapi mungkin titelnya bukan Romo ya. Yang lain. Ya. Mau merit soalnya. Oke, teman-teman semuanya mungkin kalau masih ada yang punya pertanyaan seputar topik kita ya, Teachable Heart. Atau mungkin kalau di luar topik juga nggak apa-apa kali ya, Prater ya? Boleh nggak tuh kalau di luar topik? Atau mungkin ada yang mau cerita, ada yang mau sharing juga boleh ya? Aku mau tanya dong. Felicia, Thank you. silakan Felis. Thank you buat sharingnya. Ini tentang respon hati ya. Jadi kayaknya sih semua orang itu pasti mau punya hati yang untuk dibentuk, diajar. Nah, cuman ini kalau pertanyaan salah boleh diralat juga. Mungkin ibaratnya teachable heart itu ibaratnya kayak roh gitu. Setiap orang maksudnya roh itu memang penurut gitu. Tapi gimana kalau misalkan bentrok dengan ego? Kadang kan mungkin orang yang mungkin dari dia kebiasaan dia dididik atau mungkin kayak lingkungan dia itu ngebentuk dia gitu kan. Jadi egonya tuh mungkin kuat gitu. Dia berasa selama ini gue hidup begini oke kok gitu. Dan ketika kita diajarkan untuk memiliki hati yang mau dibentuk, nah dia bertentangan dengan ego dia gitu loh. Bisa juga kan selama ini gue dengan pemikiran gue bener gitu. Nah, jadi ibaratnya mungkin kalau aku umpamain teachable heart itu seperti roh memang penurut tapi daging lemah gitu. Gimana caranya? Jadi seharusnya tuh kita harus kalahin ego dulu baru bisa miliki hati yang mau dibentuk, atau miliki hati yang dibentuk dulu baru ego itu akan kalah dengan sendirinya gitu sih. Pertanyaannya bagus. Tadi Felis tanya bahwa gimana dengan orang-orang yang aku sampai lupa pertanyaannya udah. Saking bagusnya sampai lupa kan.
Gimana dengan orang-orang yang selama ini ngerasa bahwa dia punya ego, dia hidup dengan biasa aja juga baik-baik aja gitu kan pertanyaannya ya. Hidup Iya, kayak gini karena juga baik-baik aja dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu didapat dari dua hal. Yang pertama adalah karena rahmat Tuhan, it's because of grace. Tetapi yang kedua adalah ketika manusia itu mau cooperate, ketika manusia itu mau istilahnya apa ya? Cooperate itu bahasa Indonesianya apa? Mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Paham ya? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kalau dia bilang gini, ya udah aku mau gini-gini aja lah, gini-gini aja juga baik-baik aja, gini-gini aja juga baik-baik aja dan lain sebagainya. Berarti gini-gini aja itu maksudnya gimana? Tapi aku harus klarifikasi dulu. Gini-gini aja itu gimana? Hidup dalam dosa baik-baik aja gitu? Atau gimana? Maksudnya gimana? Nggak, mungkin lebih ke pemikiran-pemikiran sendiri. Karena banyak orang kan yang berpikir dengan pemikiran yang ada selama ini baik-baik aja kok dan misalkan selalu benar kayak gitu. Nah, jadi akan bertentangan dong dengan teachable heart itu nantinya. Karena ibaratnya sama pengalaman-pengalaman oke kok gitu loh. Gimana cara kita bisa Mungkin poinku adalah tahu. gini. Mungkin poinku adalah gini. Teachable heart, hati yang mau diajar dan dibentuk adalah hati yang mau dibuat serupa sama seperti Bapa. Mungkin lebih mudahnya dikatakan seperti itu. Artinya apa? Hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita yang keluar dari hati itu menjadi serupa sama seperti Bapa. Makanya Bapa bilang, jadilah sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Betul ya? Jadi yang aku maksud di sini adalah kita harus belajar supaya punya hati yang bisa dibentuk sehingga setiap yang kita katakan, pikirkan, tindakan kita itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, nggak melenceng. Nah, kalau misalkan tadi Felis bilang bahwa, loh pikiranku kayak gini kok, selama pikiranmu yang kamu pikirkan itu tidak melenceng, masih berada di dalam jalurnya Tuhan, ya nggak ada masalah. Tetapi selama pikiranmu yang kamu pikirkan itu sesuatu yang melenceng, misalkan kamu berpikir, ya aborsi nggak apa-apa lah, kan terserah aku misalkan. Dia punya pikiran sendiri, tetapi pikirannya itu mengarah kepada dosa. Nah, itu hal yang jelas sangat beda, dan itu nggak boleh. Dan sebagai orang-orang Kristiani, karena aku berbicara dengan teman-teman yang mengimani Kristus, teman-teman harus tahu bahwa setiap yang kamu pikirkan, perbuatanmu, perkataanmu, itu harus sesuai dengan, makanya aku tadi bilang, hukum Tuhan, aturannya Tuhan. Paham ya maksudku ya? Harus sesuai dengan harus sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Jangan sampai kamu berpikir bahwa, ngapain sih kok Tuhan ngelarang-larang kayak gini? Kenapa sih masturbasi nggak boleh? Kan aku nggak menyakiti orang lain. Itu yang sering temanku tanya. Kenapa masturbasi nggak boleh? Itu kan nggak menyakiti orang lain. Nah, pikiran yang sudah melenceng, yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan aturan Tuhan, ini yang salah. Dan itu yang harus dibetulkan. Dan untuk bisa membenarkannya, maka engkau harus jadi rendah hati. Engkau harus bisa menerima aturan, menerima ajaran gereja, ajaran Tuhan. Karena orang yang tidak rendah hati, ya nggak akan pernah bisa diajar. Tapi selama pikiranmu, ya pikiranku kayak gini kok, sama ini aku baik-baik aja ya. Kalau selama pikiranmu baik-baik aja, tapi memang pikiranmu baik, maksudnya tidak melanggar perintah Tuhan, nggak melanggar hukum Tuhan, bagiku ya nggak ada masalah. Paham nggak sih maksudku? Ya, Gitu paham. Balik ke Bible lagi ya. Oke, Akwi. Oke, thank you. Thank you pertanyaannya, Felis. Nah, Frater, aku mau promosi dikit buat teman-teman mungkin yang nggak tahu kenapa masturbasi nggak boleh. Kita ada bahas di video di YouTube. Video Katolisitas bersama Father Kenny. Ngebahas seputar hidup kudus ya, termasuk di situ ada jawaban dari kenapa sih nggak boleh masturbasi, padahal kan nggak nyakitin orang lain. Itu persis pertanyaan aku. Aku pikir masturbasi nggak apa-apa. Ternyata kenapa-napa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Ada teman-teman mungkin yang masih mau bertanya sama Frater Tommy? Sekali lagi ya, kalau misalkan ada yang mau nanyanya nggak lewat speaker, apa ngomongnya? Nggak langsung ngomong, bisa nanya lewat chat ya. Ada pertanyaan dari Oki. Halo Oki, apa kabar? Bagaimana dengan kalau kita belum memaafkan, tetapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita bersikap biasa? Nah, bagaimana tuh, Frater? Ini pertanyaan udah selesai kan ya? Ya, ini dari pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Kita harus bisa membedakan antara berpura-pura biasa sama benar-benar biasa. Banyak orang yang belum mengampuni, tapi berusaha untuk berpura-pura biasa. Tetapi kalau ketemu, jadi tolak ukurnya standarnya adalah apa yang ada di dalam hatimu.
ketika kamu ketemu dengan orang yang melukai kamu katakan ketemu biasa aja. Ya kalau ketemu say hi, halo, gitu kan. Ketemu berusaha untuk ngomong, tapi di dalam hatimu ada yang nggak damai. Paham ya? Kamu belum bisa mengampuni, di hatimu nggak damai, aslinya kamu, ih males, cepetan pergilah. Tapi di depan kelihatannya biasa aja. Itu beda loh antara pura-pura biasa dengan orang yang benar-benar mengampuni. Contoh dulu aku misalkan putus nih ya, bercinta. Sama pacar hubungannya nggak baik. Karena satu geng, ya kalau mau ketemu ya mau gimana lagi, satu geng kok. Ya ketemu aja, biasa aja. Bahkan aku biasanya, mau air nggak? Pura-pura nawarin. Tapi dalam hati sebenarnya nggak suka. Ini apa sih dasar? Ngapain sih dia di sini? Nah, itu beda loh. Orang-orang yang pura-pura biasa di depan secara eksternal, sama dengan orang yang benar-benar biasa dari hati. Maka menurutku standarnya adalah lihat internalmu, hatimu. Apakah kamu benar-benar bisa mengampuni? Orang yang bisa mengampuni biasanya punya damai. Kalau kamu masih nggak suka sama orang, kamu bisa biasa karena berpura-pura eksternalmu, tetapi hatimu nggak ada damai. Nah, itu yang sebenarnya bahaya. Bahaya untuk diri kita, bahaya untuk hati kita, bahaya untuk jiwa kita, bahaya untuk kehidupan spiritual kita. Karena tolak ukurnya adalah internalmu gimana. Eksternal juga penting, tetapi kalau misalkan kamu biasa secara eksternal, yang kelihatan biasa, tapi kalau hatimu nggak ada damai, ya menurutku teman-teman belum mengampuni. Dan kalau misalkan berpura-pura biasa secara eksternal, tapi hatinya nggak damai, perasaan lebih menderita deh. Kalau aku. Gitu aja sih. Jawab nggak ya? Akui. Thank you, Frater, kata Oki. Thank you juga, Oki, sudah ini berpartisipasi bertanya. Oke, jadi itu barusan pertanyaan terakhir ya, karena Frater katanya ada jam malam nih, jadi nggak bisa malam-malam. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, bisa disimpan dulu pertanyaannya. Bergabung kembali di next week Kombas Online Santo Benedictus, dan kita akan kembali bertanya-tanya seputar hidup spiritual dan hidup Kristiani ya. Oke, Frater, by the way, minta ini ya, doa penutupnya dan blessings-nya. Setelah nanti kita mau ini ya, setelah kita mau puji-pujian lagi dulu nih, sebelum menutup dengan doa, puji-pujiannya akan dipimpin kembali oleh JJ dan juga Jessica. Silakan. Oh ya, teman-teman juga jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada foto-foto bareng, foto rame-rame, dan ada pengumuman juga dikit. Oke?
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh belajar dan untuk mengerti bagaimana pentingnya untuk memiliki hati yang siap untuk diajar dan dibentuk. Ya Bapa, malam hari ini Tuhan, kami ingin menelanjangi diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh melihat kedalaman hati kami. Bantu kami Tuhan untuk menemukan diri kami sendiri. Ajari kami untuk melihat, apabila malam hari ini Tuhan kami masih memiliki kekerasan hati, kalau malam hari ini kami boleh menemukan semak-semak duri di dalam hati kami, kalau kami masih menemukan ada begitu banyak batu di dalam hati kami, maka malam hari ini Tuhan kami mohon rahmat-Mu, curahkanlah kami Roh Kudus Bapa, sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh menghancurkan setiap hati kami yang keras, Engkau boleh mengambil setiap batu di dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah lagi menjadi orang-orang Katolik yang dangkal. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami ingin serahkan malam hari ini Tuhan, istirahat kami malam ini ke dalam perlindungan tangan-Mu. Dan sebagaimana kami akan menyambut Hari Raya Pentakosta, kiranya Engkau mencurahkan setiap atas kami Roh Kudus yang sama yang Kau curahkan kepada para rasul, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Katolik, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Sehingga kami boleh mewartakan Kristus di dalam setiap kehidupan kami, melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Bunda Maria, Bunda yang kami kasihi, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan semoga berkat Allah menyertai kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman.